Bab 911. Dunia virtual, konferensi yang mulia. Masih bisa dimaklumi jika ada tingkat dukungan setinggi itu. Lagi pula, memalsukan beberapa statistik adalah hal yang sangat wajar dan umum. Hampir semua tingkat dukungan penyanyi di semua kota memiliki persentase yang palsu. Dari 75 juta tingkat dukungan Caroline, setidaknya 5 juta di antaranya adalah data palsu. Campbell tentu saja tahu hal ini. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa untuk Lin Yanwei, semua data tingkat dukungannya adalah nyata. Dan ini telah dikonfirmasi secara resmi. Angka dukungan 85 juta tanpa ada data palsu di dalamnya. Ya Tuhan! Campbell benar-benar tercengang. 85 juta tingkat dukungan real, apakah dia benar-benar tidak bermimpi? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Campbell bingung harus berbuat apa sekarang. Sejujurnya, untuk bisa mendapatkan tingkat dukungan 85 juta, kemampuan Lin Yanwei ini tentu saja sangat luar biasa. Campbell juga berharap penyanyi super jenius seperti itu muncul. Namun, pertanyaannya adalah, ia telah berinvestasi besar pada Caroline. Jika Caroline bisa mendapatkan tempat pertama untuk tahap selanjutnya, itu akan sangat bermanfaat bagi perusahaan Campbell. Tapi jika Lin Yanwei mendapatkan juara pertama, siapakah dia baginya? Apakah mereka saling kenal? Mari kita pikirkan rencana. Campbell menarik napas dalam-dalam dan berkata, apapun masalahnya, mari kita coba ciptakan situasi khusus. Selama kita bisa memengaruhi Lin Yanwei ini, walau sedikit saja, itu sudah cukup bagi kita untuk meraih kemenangan akhir. Dengan kemampuan Caroline, kita tidak perlu terlalu khawatir. Maksudmu adalah... Orang di seberang sana ragu sejenak, lalu buru-buru berkata, aku mengerti, aku akan pergi dan bersiap sekarang. Ya, aku akan pergi sekarang juga. Sampai jumpa. Situasi seperti itu terjadi di setiap kota setelah informasi 300 penyanyi itu keluar. Lagi pula, Lin Yanwei memang terlalu kuat, tingkat dukungan 85 juta itu bukan main-main. Sejak Sing Milky Way ada, tingkat dukungan seperti ini belum pernah muncul sebelumnya. Musik memang tak mengenal batas, tapi masalahnya adalah ada perbedaan sikap yang jelas antar manusia, planet super biru perak itu terlalu besar, toh. Setiap kota dihuni ratusan juta orang, dan mereka semua secara tidak sadar akan mendukung penyanyi dari kota mereka sendiri. Soal penyanyi dari kota lain. Maaf, mereka proteksionis lokal, mereka bebas berperilaku seperti ini, kan? Kompetisi belum dimulai, tetapi kota-kota besar sudah mulai beraksi, terutama bagi kota-kota yang penyanyinya berpeluang meraih juara pertama. Mereka semua berharap ada kecelakaan yang menimpa kontestan lain agar penyanyi mereka bisa menang. Seperti inilah kompetisi, hati nurani yang tak berarti tidak penting bagi mereka. Akan lebih baik jika kota mereka bisa meraih juara pertama. Jika penyanyi mereka bahkan tidak bisa mendapatkan posisi yang bagus, apa gunanya memiliki hati nurani yang bersih atau kualitas moral yang baik? Kota Shenluo. Pertunjukan Sing Milky Way akan segera dimulai, Hong Dali dan yang lainnya sudah mulai melakukan persiapan akhir. Sebagai teman dekat mereka dan tidak perlu menghabiskan waktunya untuk berlatih secara normal, Yin Tianzong secara alami bertugas mencari tahu informasi tentang kontestan lainnya. Dali. Yin Tianzong mengeluarkan informasi yang dikumpulkannya daring dan membacakannya kepada Hong Dali. Saat ini, ada 4 penyanyi yang mungkin menjadi ancaman bagi Suster Yanwei. Nomor 1, juara dari kota Shenling, Caroline, 22 tahun, perempuan, tingkat dukungan 75 juta. Nomor 2, kota Loki, Jackson, 27 tahun, laki-laki, tingkat dukungan 74 juta. Nomor 3, kota Mayo, Daphne, perempuan, tingkat dukungan 71 juta. Nomor 4, Christian, perempuan, tingkat dukungan 70 juta. Saya tidak menghitung mereka yang memiliki tingkat dukungan di bawah 70 juta. Saya yakin hanya mereka yang memiliki tingkat dukungan di atas 70 juta yang sedikit mengancam Suster Yanwei. Sambil berbicara sampai di titik ini, Yin Tianzong bertanya kepada Hong Dali, bagaimana persiapanmu? Hong Dali tentu saja tidak terlalu peduli dengan kemampuan penyanyi lain. Ia hanya perlu percaya pada saudarinya, Yanwei. Hal-hal lain tidak penting. Oleh karena itu, Hong Dali berbaring di kaki Lin Yanwei, tertawa, dan menjawab, jangan khawatir, persiapannya hampir selesai. Ngomong-ngomong, Sin-Sinku ternyata bisa bermain piano dengan sangat baik, sungguh mengejutkan. Tang Muxin dengan bangga mengangkat kepalanya, mendengus, dan berkata, itu sudah pasti, aku adalah seorang jenius serba bisa. Kalian, Yin Tianzong menatap dengan bingung. Kalian tidak merasa stres sama sekali. Itulah pertarungan antara 100 kota, 300 penyanyi, dari pemilihan lagu, ritme, hingga vokal, penilaiannya sangat ketat. Kesalahan sekecil apapun bisa mengakibatkan penyanyi tersebut tereliminasi. Santai saja. Hong Dali menyeringai dan tidak menganggapnya serius.
Pasti tidak akan ada masalah. Baiklah. Karena Hong Dali sudah mengatakannya seperti ini, Yin Tianzong pun tak bisa berbuat apa-apa. Jika ada yang kau butuhkan bantuanku, beritahu saja. Kali ini menyangkut kehormatan seluruh kota Shenluo. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Tidak perlu. Sebenarnya, Hong Dali tidak punya apapun yang ia butuhkan bantuannya. Tapi setelah berpikir sejenak, ia tiba-tiba berkata, "Oh ya, ngomong-ngomong, memang ada sesuatu yang kubutuhkan bantuanmu." Oh, mendengar ini, mata Yin Tianzong langsung berbinar. "Ada apa? Katakan padaku." Hong Dali menyentuh dagunya, tersenyum, dan berkata, "Bantu aku memberitahu para aristokrat galaksi lain dari kota-kota lain agar tidak menimbulkan masalah bagiku. Bukannya aku takut, hanya saja itu akan sangat mengganggu." Hong Dali tidak takut pada hal-hal lainnya, tetapi dia takut kalau Suster Nianwei terlalu menonjol dan menarik para aristokrat galaksi yang lebih muda untuk berkumpul di sekitarnya seperti lalat. Bukan berarti dia tidak bisa mengalahkan mereka, hanya saja itu akan menyebalkan baginya. Meskipun memang cukup menyenangkan mengalahkan para aristokrat, akan sangat membosankan jika ini sering terjadi, kan? Dimengerti. Mendengar Hong Dali berkata demikian, Yin Tianzong langsung mengerti. "Jangan khawatir, aku berjanji akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Aku akan memberitahu kota-kota lain. Kurasa mereka tidak akan berani bertindak terlalu jauh." Ya, meskipun tidak akan ada anak dari seorang aristokrat galaksi dan ras luar, ini tidak berarti bahwa para aristokrat galaksi laki-laki tidak akan menemukan simpanan dari ras lain, kedua hal ini tidak saling bertentangan. Yin Tianzong sendiri tidak terlalu pelin-pelan dalam hal cinta, tetapi ada beberapa aristokrat galaksi yang memiliki lusinan simpanan. Karena simpanan mereka tidak akan hamil, mereka bisa bermain sepuasnya. Yap, bagus. Hong Dali mengangguk puas dan berkata, "Kalau begitu, sekarang sama sekali tidak ada tekanan." Para penyanyi Sing Milky Way sudah mulai mempersiapkan diri, semua orang memperhatikan dengan saksama perkembangan kompetisi. Di dunia maya, di Pulau Kosong. Tepatnya, pulau ini berada di sebuah planet kecil di jagat maya. Planet kecil ini berdiameter sekitar 1000 km dan tampak sangat kosong. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, terlihat bahwa ada tepat 10 kursi di sana. Bahan-bahan kursi ini sangat aneh, bukan emas, bukan giok, bukan logam, bukan batu. Sandarannya sekitar 3 meter tinggi dan lebarnya, memancarkan cahaya ungu, terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Di depan kursi-kursi ini terdapat meja bundar yang sangat besar. Dan sekarang, ada seorang pria dan wanita, 2 orang, di kursi tersebut, tengah mengobrol satu sama lain. "Aku sudah melihat anak yang kau bicarakan." Pria itu mengenakan jubah berwarna pelangi, tampak cukup tampan, berusia sekitar 40 tahun lebih. Dia adalah Daik Raja Naga 7 Warna yang ditemui Hong Dali di lautan saat Perang Supermesia. "Bagaimana, bukankah dia anak yang menarik?" Perempuan itu mengenakan gaun biru dan tampak berusia sekitar 30 tahun lebih. Wajahnya lembut dan ekspresinya sangat tenang. Dia memang sangat menarik. Daik tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku tak pernah menyangka dia bisa menemukanku. Sepertinya penilaianmu tentang dia setelah bertemu dengannya di menara ujian sangat akurat, dia orang yang selalu bisa menciptakan keajaiban." Karena Daik menyebutkan menara ujian, ditambah cara wanita ini berpakaian, tanpa perlu dipertanyakan lagi, dia tentu saja adalah bos level 29 di menara ujian, Suster Green Phoenix. Tentu saja begitu. Green Phoenix tersenyum dan berkata, "Anak ini selalu tidak berpikir dengan cara biasa, dia sudah memberiku kesan yang cukup baik di menara ujian. Waktu itu, aku sudah bilang kau pasti akan menyukainya." Nah, sepertinya aku benar. Yap, memang, harus kuakui dia sangat menyenangkan. Daik tersenyum, lalu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Tapi dari interaksiku dengannya kali ini, aku menemukan satu hal. Dia sepertinya menyimpan banyak rahasia. Misalnya, aku mencium aroma ras Zerg dari tubuhnya." Ras Zerg. Mendengar Daik mengatakan ini, Green Phoenix juga merasa aneh dan berkata, "Saat aku bertemu dengannya, aromanya sangat bersih, mengapa ada aroma Zerg di tubuhnya?" Tak heran jika ia merasa aneh. Saat Hong Dali bertemu dengannya, Green Phoenix telah menelusuri masa lalunya, tetapi tidak menemukan hubungan apapun dengan Zerg darinya. "Itu memang ras Zerg, dan aku sangat familiar dengan aromanya." Daik tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku bahkan pernah bertarung dengan Zerg jenis itu sebelumnya." "Ya ampun, Zerg itu benar-benar tangguh." "Maksudmu Raja Zerg?" tanya Green Phoenix. "Bukan, itu kumbang Kaisar Emas, salah satu garis keturunan teratas di alam semesta." Daik mengangkat bahu dan berkata, "Sejujurnya, aku cukup terkejut saat itu. Tapi setelah memikirkannya sejenak, aku tidak mengatakannya langsung padanya." Kumbang Kaisar Emas. Bahkan dengan ketenangan Green Phoenix, dia juga tercengang.
Anak itu benar-benar menyatu dengan kumbang Kaisar Emas. Kumbang Kaisar Emas. Salah satu garis keturunan teratas di alam semesta. Banyak orang mungkin tidak memiliki kesan apapun tentang garis keturunan ini. Sederhananya, kumbang Kaisar Emas adalah salah satu dari sedikit makhluk di alam semesta yang mampu melawan Raja Naga Tujuh Warna Daik dengan kekuatan tubuhnya. Kekuatannya bahkan setengah tingkat lebih besar daripada Phoenix Hijau. Bab 912. Rencana yang cukup bagus. Perlu diketahui bahwa kumbang Kaisar Emas bahkan diakui oleh sistem sebagai salah satu garis keturunan teratas di alam semesta. Wajar jika Green Phoenix terkejut seperti itu. Memang benar kumbang Kaisar Emas. Daik mengangguk mengiyakan. Aku pernah melawan kumbang Kaisar Emas sebelumnya dan berakhir seri, aku ingat aromanya dengan sangat jelas. Sayang sekali saat Perang Dunia Paralel 10.000 tahun yang lalu, kumbang Kaisar Emas itu tidak berhasil menyatu dengan manusia. Kalau tidak, dengan bantuannya, kita tidak akan menderita kerugian sebesar ini di dunia ini. Lagi pula, jumlah Zerg memang mengerikan. Benar. Green Phoenix mengangguk dan berkata, lalu, apakah menurutmu pikiran anak ini terpengaruh oleh fusi? Kumbang Kaisar Emas muncul dari puluhan juta Zerg mutasi yang saling membunuh, dan bukan dari Raja Zerg yang tersisa yang saling membunuh. Naluri membunuhnya sangat kuat. Saat ini, pikiran anak ini sangat jernih, itu sebabnya aku tidak mengatakan apapun padanya. Daik tertawa terbahak-bahak dan berkata, ya ampun, begitu aku membayangkan Zerg di pihak kita selama perang berikutnya antar alam semesta paralel, aku langsung merasa sangat gembira. Hanya saja ras Zerg di satu galaksi saja sudah praktis tidak ada habisnya. Di Bima Sakti, Ji Zining pernah menyebutkan bahwa ada 3 triliun Zerg biasa saja, jumlah ini sungguh sangat menakutkan. Apalagi mereka bisa dengan mudah menciptakan lubang cacing dan karena itu mampu memanggil bala bantuan jauh lebih mudah daripada manusia. Yap, jika ini benar, ini memang kabar baik. Green Phoenix mendesah pelan dan berkata, hanya saja aku penasaran apakah kita masih punya cukup waktu. Saat ini, untuk lubang cacing berukuran besar yang sedang kita pantau, menurut perhitungan kita, hanya tersisa kurang dari 100 tahun. Batas waktu ini berarti perang 10.000 tahun bisa terjadi kapan saja. Benar sekali, itulah mengapa aku sangat bahagia kali ini. Daik mengangguk dan berkata, aku penasaran apakah anak ini bisa tumbuh cukup cepat. Yap, seharusnya tidak jadi masalah besar. Green Phoenix tiba-tiba tersenyum dan berkata, kurasa tidak akan lama lagi aku bisa bertemu dengannya secara langsung. Mungkin begitu. Daik berdiri dan berkata, baiklah, aku akan kembali dan beristirahat sekarang. Ingat, jika kau melihatnya, suruh dia ke tempatku dan biarkan aku bermain dengannya. Si kecil ini sangat menggemaskan, aku akan memberinya beberapa hadiah yang bagus. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukannya. Obrolan antara Green Phoenix dan Daik tidak berlangsung lama. Waktu sesingkat itu praktis tidak berarti apa-apa dalam arus waktu. Dan dengan sangat cepat, seiring berjalannya waktu, pertempuran ketiga untuk Sing Milky Way dimulai dengan dinamis. Penonton yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong seperti orang gila ke tempat menonton di kota masing-masing. Dari tempat menonton, mereka bisa melihat tempat kompetisi utama, yaitu tempat menonton berskala besar di belakang Black Tortoise. Siaran langsung kompetisi bisa disaksikan di sana. Untuk tempat kompetisi utama ini, penonton harus membayar $50 galaksi untuk masuk. Meskipun ini mungkin tidak terlalu banyak, begitu jumlah penonton mulai bertambah, bisa dibayangkan berapa banyak uang yang akan diperoleh Sing Milky Way dari ini saja. Cepat, tonton kompetisinya sekarang. Kompetisi antar 100 kota kali ini luar biasa sekali, ada 5 penyanyi dengan tingkat dukungan lebih dari 70 juta. Salah satunya bahkan memiliki tingkat dukungan 85 juta, dia benar-benar jenius. Yap, aku juga pernah dengar. Kali ini, aku datang menonton kompetisi hanya untuk melihatnya. Namanya Lin Yanwei, kan? Kudengar dia makhluk setingkat dewi. Aku penasaran keributan apa yang akan ditimbulkan wanita seperti itu, haha. Konon, Lin Yanwei ini tidak hanya sangat cantik, tapi suaranya juga sangat bagus. Hanya saja, saya penasaran lagu apa yang akan ia nyanyikan kali ini. Karena ia bisa disebut sebagai penyanyi tingkat dewi, nyanyiannya pasti akan sangat enak didengar. Benar sekali, cepat, ayo kita pergi sekarang. Penonton tidak buta, angka dukungan Lin Yanwei praktis mengejutkan semua orang yang melihatnya. Karena itu, hampir semua penonton datang ke tempat pertunjukan untuk melihatnya. Selain kota-kota yang memiliki penyanyi berpeluang meraih juara pertama, sebagian besar penonton dari kota-kota lain hanya datang ke sini murni untuk menikmati musiknya. Juga, sedikit berbeda dari para penonton, untuk kompetisi kali ini, hampir seluruh dari 300 kontestan membentuk aliansi bersama, aliansi untuk melawan Lin Yanwei. Lagi pula, dia memang terlalu kuat.
Tingkat dukungan 85 juta memang perbedaan yang sangat besar dari penyanyi lain. Di dalam kamar kecil untuk para kontestan. Saudari Nian Wei. Tang Muxin memandang sekeliling ke arah kontestan lain, merasa sedikit tidak nyaman, lalu berkata, tatapan mereka ke arah kita sepertinya sangat tidak bersahabat. Apa karena tingkat dukunganmu terlalu tinggi dan mereka semua tertekan olehmu? Yap, mungkin memang begitu. Lin Yanwei mengangguk dan berkata, lagi pula ini kompetisi. Apapun metode yang mereka gunakan, tidak masalah asalkan mereka bisa meraih kemenangan akhir. Lagi pula, aku sudah melihat riwayat Xing. Milky Way 2 hari terakhir ini, setiap musim selalu ada kontestan yang kalah karena berbagai alasan, bahkan seperti berkelahi. Wajar saja kalau mereka bersikap tidak ramah padaku. Lin Yanwei benar, inilah bagian paling kejam dari Xing. Milky Way. Ada kontestan dengan tingkat dukungan tinggi. Sederhana saja, selama mereka bisa membuat kontestan tersebut tampil buruk, tingkat dukungan mereka tidak akan tinggi lagi. Di kompetisi sebelumnya, banyak kontestan dengan tingkat dukungan tertinggi yang dikeroyok dan dipukuli di sini oleh kontestan lain. Soal penjaga keamanan yang menjaga keamanan di sini, hehe, terus kenapa? Mereka tidak akan membunuh siapapun di sini, hanya mengganggu suasana hati para kontestan dan memengaruhi kondisi mereka di atas panggung. Seperti yang diduga, sesaat setelah Lin Yanwei mengatakan hal ini, aliansi yang menentang Lin Yanwei tiba-tiba bubar dan para kontestan menyebar ke seluruh aula bersama pasangan dansa dan anggota band mereka. Dan pada saat ini, seorang pria tersandung masuk dan langsung menabrak bahu Lin Yanwei sementara Lin Yanwei dan Tang Muxin tidak melihat. Karena Tang Muxin bahkan tidak mengatakan apa-apa, dia mengeluh dan berkata, kalian tahu kan kalau kalian sangat menyebalkan berdiri di sini. Kalian tahu kan kalau kalian menghalangi jalanku. Apa-apaan, kamu sengaja menabrak kami dan bilang kami menghalangi jalanmu. Bahkan kalau kamu mau ribut, apa kamu nggak bisa cari alasan yang lebih baik? Karena itu, Tang Muxin langsung geli dan berkata, sepertinya kau ingin langsung berkelahi. Kenapa? Kalau kau mau berkelahi, katakan saja langsung, lihat saja apa aku akan takut padamu. Dia benar-benar berani menabrak saudari Nian Wei-ku, ayo kita lawan mereka, apa dia pikir kita takut melawannya? Melihat Tang Muxin sama sekali tidak takut, orang ini malah merasa ragu. Siapa yang menyuruhmu berdiri di sini? Jangan halangi jalan, biarkan aku lewat. Bermimpilah. Siapakah Tang Muxin? Dia adalah sosok tangguh yang telah melewati level 20 di menara ujian. Di dunia virtual, dia adalah penyihir berputar elemen, dia pasti tidak akan takut pada sekelompok penyanyi dan rekan-rekan mereka. Pada saat ini, seorang wanita keluar dari kerumunan dan menatap Tang Muxin dan Lin Yanwei dari atas sampai bawah. Matanya menunjukkan penghinaan dan dengan suara dingin, berkata, siapa di antara kalian yang Lin Yanwei? Meskipun sikapnya tidak terlalu ramah, mereka tetap harus menjawabnya. Lin Yanwei mengangguk pelan dan berkata, benar, ada yang ingin kau katakan padaku. Yap, wajahmu memang lumayan. Wanita itu mendengus dingin dan berkata, tapi itu saja. Kukatakan padamu, jangan berpikir itu cukup untuk sekadar menaikkan tingkat dukunganmu. Kita semua tahu data dan hal-hal lainnya, hati-hati, jangan sampai berdiri terlalu tinggi malah membuatmu jatuh terlalu parah. Ini praktis menunjukkan permusuhannya terhadap Lin Yanwei secara langsung. Dalam keadaan normal, yang terjadi selanjutnya seharusnya mereka bertengkar dan bahkan mungkin berkelahi. Hal-hal seperti inilah yang paling disukai oleh berita utama tabloid dan majalah. Namun jelas, sebagai dewi yang diakui publik, karakter Lin Yanwei memang bukan orang yang akan melakukan hal seperti itu. Dia hanya tersenyum kecil lalu mengatakan sesuatu yang tidak diduga-duga oleh semua orang. Sebenarnya, aku hanya ingin bernyanyi, itu saja. Aku tidak terlalu memikirkannya. Setelah berkata begitu, ia duduk, bahkan tidak peduli bagaimana reaksi wanita itu. Ada begitu banyak orang di sini, dan sebagai seseorang yang bisa menonjolkan diri dan menunjukkan permusuhannya di depan umum, wanita ini jelas bukan orang penting. Mereka yang benar-benar berpeluang memenangkan tempat pertama pasti tidak akan melakukan hal seperti itu, lagi pula, jika mereka benar-benar bertarung, suasana hati mereka sendiri juga akan terpengaruh. Oleh karena itu, jelas bahwa wanita ini dikirim oleh mereka dan bertugas bertarung dengan Lin Yanwei. Ada orang yang merayu orang lain untuk makan, merayu orang lain untuk minum, merayu orang lain untuk membeli obat-obatan, dan profesi wanita ini sedikit lebih istimewa, dia merayu orang lain untuk berkelahi. Nyanyi saja, haha, nyanyikan burungmu. Seperti dugaanku, melihat Lin Yanwei ternyata tidak terpengaruh, wanita ini langsung memulai pekerjaannya. Kemungkinan besar kamu bernyanyi di malam hari, di tempat tidur, kan? Yap, nyanyian, tempat tidur, seperti itu, pasti suaranya sangat merdu. Kata-katanya sangat kejam, yang lain pun tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Pada tahap kompetisi sebelumnya, masih ada sedikit kepura-puraan mendasar di antara para kontestan. Namun, untuk tahap ini,
mereka sama sekali tidak peduli dengan konsekuensinya. Tingkat dukungan Lin Yanwei adalah 85 juta. Jika mereka tidak melakukan sesuatu yang memengaruhinya, posisi pertama praktis sudah ditentukan. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka semua bersekutu dan mengucilkan Lin Yanwei dan Tang Muxin yang ada di sini untuk bermain piano. Hehe, Kak Yanwei, Dali benar sekali. Melihat mereka berdua dikelilingi oleh yang lain, Tang Muxin sama sekali tidak terkejut. Ia tertawa dan berkata, orang-orang ini benar-benar bisa melakukan apa saja untuk menang. Mereka sengaja mencoba membuatmu marah dan mungkin membuatmu berkelahi. Dengan begini, kau tidak akan bisa tampil maksimal di atas panggung. Rencana mereka memang cukup bagus. Benar. Lin Yanwei tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh, para penjaga mungkin sudah dikirim pergi, rencana mereka memang cukup bagus. Mendengar pembicaraan mereka berdua, raut wajah orang-orang di sana seketika berubah. Bab 913. Sekalipun kau curang, pasti ada batasnya, brengsek. Tidak mengherankan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mengetahui apa yang akan mereka lakukan memang satu hal, tetapi bersikap acuh tak acuh dan, bahkan, yakin akan menang meskipun tahu, adalah hal lain. Jika mereka bisa mengatakan itu, jelaslah Lin Yanwei dan wanita muda ini sudah siap. Tapi, persiapan macam apa yang mereka punya? Mereka bahkan tidak punya penari atau pemusik pengiring, hanya mereka berdua. Di pihak mereka, termasuk para penyanyi dan penari, ada lebih dari 1000 orang di aula. Memang benar, tidak akan ada yang mati jika mereka bertarung di sini karena mereka berada di dunia virtual. Karena itu, jika begitu banyak orang mulai bertarung, bahkan jika semua orang hanya mengatakan satu hal dan menendang satu sama lain, itu sudah cukup untuk menghancurkan suasana hati mereka berdua. Saat mereka naik panggung, penampilan mereka akan terpengaruh. Umumnya, orang-orang yang berpeluang besar menang senang melakukannya, sementara mereka yang kemungkinan kecil menang menganggapnya lucu. Lagi pula, mereka hanya ikut bersenang-senang, dan karena itu tidak akan terlalu memengaruhi mereka, membunuh orang lain pun jadi menyenangkan. Namun, keduanya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Itu artinya satu hal, ada sesuatu yang terjadi. Akibatnya, ketika semua orang masih memutuskan apa yang harus dilakukan, mereka semua benar-benar kewalahan. Saudari Yanwei, orang-orang di sini tidak akan mati, kan? Tang Muxin tersenyum. Kalau begitu, kita tidak perlu menahan diri. Tentu saja. Lin Yanwei tersenyum lembut, tetapi suasana di seluruh aula langsung berubah tegang. Desir. Angin sepoi-sepoi bertiup. Lin Yanwei dan Tang Muxin langsung menciptakan dua bola elemen, satu biru dan satu lagi emas. Menunjukkan hal seperti itu kepada orang-orang berarti identitas Tang Muxin dan Lin Yanwei akan terungkap. Penyihir berputar elemental. Mereka adalah penyihir berputar elemental. Semua orang tercengang. Siapa sangka penyihir berputar elemental akan berpartisipasi dalam kompetisi seperti ini. Mereka adalah salah satu kelompok terkuat di dunia virtual. Satu penyihir berputar elemental di dunia virtual saja sudah bernilai 20 juta ke atas. Dan seorang penyihir berputar elemental dengan tingkat popularitas 85 juta. Sekalipun kau berbuat curang, harus ada batasnya, bajingan. Saudari Yanwei, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Tang Muxin menyeringai, lalu energi bola elemen birunya pun meledak. Kresek, kresek. Kepulan asap putih muncul, dan dalam sekejap mata, seluruh aula persiapan tertutup lapisan es putih. Lin Yanwei, yang telah lama bekerja sama dengan Tang Muxin, tentu saja tidak tinggal diam. Lagi pula, pihak lain sudah melepaskan semua kepura-puraan keramahannya, dia tidak punya alasan untuk bersimpati dengan mereka sama sekali. Karena, jika dia dan Tang Muxin bukan penyihir revolving elemental, merekalah yang akan menjadi tragis. Wus, wus, wus. Paku baja yang tak terhitung jumlahnya melesat menembus lantai aula dalam sekejap, menancapkan penyerangnya ke dinding. Lagi pula, ini dunia virtual. Mereka tidak akan benar-benar mati, tapi para penyerangnya tetap harus membayar kesalahan mereka. Begitu banyak orang yang terpaku di dinding, melihatnya saja sudah membuat mereka ketakutan. Meskipun tak seorang pun merasakan sakitnya, banyak orang tetap berteriak ngeri melihatnya. Kemudian, Lin Yanwei memberinya sedikit peningkatan kekuatan. Semua orang berubah menjadi cahaya putih dan kembali ke titik kebangkitan. Akhirnya tenang juga. Tang Muxin menyeringai dan mengernyitkan hidung mungilnya yang lucu, lalu berkata, kenapa mereka harus melakukan itu? Ya, Lin Yanwei juga tersenyum. Orang-orang ini datang untuk merusak suasana hatinya, tetapi karena ia bisa menggunakan kemampuannya, suasana hati Lin Yanwei cukup baik. Aku merasa senang setelah memberi mereka pelajaran. Saat ini, Tang Muxin tampak seperti iblis kecil. Kalau begitu, Suster Yanwei, bagaimana kalau kita melakukannya lagi ketika mereka kembali hidup-hidup? Masih lama lagi giliranku naik panggung. Aku bisa bermain dengan mereka selama waktu ini. Ya,
Kali ini, serangan itu benar-benar membangkitkan sisi sadis Lin Yanwei dan ia pun langsung setuju. Itu adalah tragedi besar bagi semua orang di aula istirahat. Mereka berharap bisa benar-benar mati. Mereka mati dan dihidupkan kembali, lalu mati lagi. Karena mereka harus naik panggung, mereka tak punya pilihan selain kembali. Namun begitu kembali, mereka mati beku atau tertusuk. Sungguh tragedi yang nyata. Dan sementara mereka sibuk mati dan dibangkitkan, pertempuran antara 100 kota di Sing Milky Way dimulai. Para aristokrat sejati yang baik dan suara-suara merdu yang autentik, selamat datang di Sing Milky Way. Pertarungan 100 kota, disponsori oleh para aristokrat galaksi. Ada 100 kota utama yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, dengan total 300 kontestan. Pembawa acara mengumumkan dimulainya kontes. Dan, karena ini adalah pertunjukan 100 kota, kompetisi ini akan menggunakan batu audisi untuk menilai kualitas suara penyanyi. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan 4 juri pertunjukan 100 kota ini. Mereka adalah juara kompetisi Sing Milky Way terakhir, Mentor Claire. Claire adalah seorang wanita berusia sekitar 26 atau 27 tahun dan sangat cantik. Ia segera berdiri ketika mendengar dirinya diperkenalkan dan mengangkat tangannya untuk memberi salam. Penonton pun bertepuk tangan meriah. Bagaimanapun, kemampuan dan pesona seseorang yang mampu menjadi jagoan di antara 100 kota, pasti bukan sesuatu yang main-main. Nyanyi. Milky Way, Mentor Felix, juara ketiga di final Aliansi Galaksi yang lalu. Tepuk tangan meriah terus berlanjut. Felix adalah pria berusia 30-an yang meraih juara ketiga di final Aliansi Galaksi. Peringkat ini menunjukkan kemampuannya, ketampanannya adalah suatu keharusan. Komposer terkenal, Tuan Frank. Semua orang tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Tuan Frank telah menghasilkan lagu-lagu yang dicintai oleh banyak pendengar. Semuanya, beri dia tepuk tangan meriah. Tepuk tangan terus berlanjut. Di Galaxy Alliance Center, banyak lagu yang sangat populer dan disukai banyak orang diciptakan olehnya. Dia sangat terkenal. Juri terakhir. Mari kita sambut bapak musik yang terkenal, Tuan Dulce. Sebagai bapak musik dunia, murid-muridnya mendapatkan peringkat yang sangat tinggi di setiap acara Sing Milky Way. Dulce adalah seorang pria parubaya yang tampak jujur. Ia mengenakan tuxedo hitam dan, meskipun tampak tegas, penonton tetap bertepuk tangan meriah. Pembawa acara memperkenalkan keempat juri dan kemudian mengumumkan dimulainya kompetisi secara resmi. Baiklah, hadirin sekalian, ada 300 penyanyi terbaik dalam kompetisi ini, saya yakin semua orang sudah tidak sabar, kalau begitu, saya umumkan bahwa Sing Milky Way 100 City Showdown resmi dimulai sekarang, mari kita sambut penampil pertama kita, kontestan dari kota utama Sayo, Nona Edith, tepuk tangan, ya. Kompetisi pun dimulai dan penonton mulai bersorak. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan yang sangat sengit. Setiap kontestan memiliki peringkat popularitas minimal 50 juta. Itu 2 atau 3 tingkat lebih tinggi dari peringkat kontestan di babak kompetisi sebelumnya. Tak lama kemudian, wanita bernama Edith naik ke panggung. Musik pengiring pun dimainkan, dan dia mulai bernyanyi. Namun, sebelum ia menyanyikan beberapa bait, penonton mulai mencemooh. Bukan karena hal lain, melainkan karena Edith tidak hanya kurang rapi, ekspresinya gelisah, dan suaranya sering bergetar. Para penyanyi pengiring juga agak sumbang dan para penari pengiring lupa langkah mereka. Kemudian, Edith bernyanyi kurang dari 2 menit sebelum dia tidak bisa melanjutkan, dan berlari menuruni panggung sambil menangis. Ada apa? Claire, salah satu dari 4 juri, menatap yang lain. Kualitas emosionalnya buruk sekali. Dia sampai demam panggung. Pengaturan ini sangat besar. Penontonnya banyak sekali, wajar kalau dia merasa stres. Felix menggelengkan kepalanya. Dia pasti akan tereliminasi. Malahan, menurut aturan tak tertulis, dia mungkin terpengaruh parah oleh sesuatu yang terjadi di belakang panggung. Yah, seharusnya seperti itu. Frank mengangguk. Kurasa memang begitu, kasihan sekali. Baiklah, mari kita lihat hasilnya, kata Dulce, meskipun performanya tidak bagus, kita tetap harus memberinya nilai. Lalu, ia mengangkat plakatnya. 30 nilai dari saya. Sama. Semua orang memberi 30 poin, ya, nilai penuh itu 100 poin. Pada saat ini, evaluasi akhir dari nyanyian Edith ditampilkan di batu audisi. Edith. Nada, 46 poin, nada, 42 poin, jangkauan, 84 poin. Ketika mereka melihat skor rendah di batu audisi, penonton semakin bersorak. Bagaimana mungkin pemain sekaliber ini bisa masuk, ya, meskipun dia di sini untuk mempermalukan dirinya sendiri, seharusnya ada batas sejauh mana dia bisa melangkah, kan? Ini penghinaan terhadap kontes. Tentu saja, betapapun tragisnya, ini hanyalah bagian dari pertunjukan. Dalam kontes normal,
Hal ini sama sekali tidak mengundang perhatian, pembawa acara naik ke panggung dengan sangat tegas dan mengumumkan, selanjutnya, silakan sambut kontestan kedua kita ke atas panggung. Jujur saja, orang-orang sebenarnya menantikan penampilan kontestan kedua ini. Lagi pula, wajar saja kalau penyanyi pertama yang naik panggung tampil tidak normal. Tapi setelah penyanyi kedua naik panggung, penonton mulai bersorak-sorai. Ada apa ini? Ini dia lagi yang penampilannya luar biasa buruknya, hari ini sungguh menarik. Apa menurutmu yang di belakang juga seperti ini? Sulit dikatakan, mungkinkah semua kontestan ini secara kolektif mengacau hari ini, biarkan mereka mengacau sesuka hati. Lagi pula, aku datang ke sini untuk Lin Yanwei. Sama. Tonton kontesnya, haha. Penyanyi kedua juga meninggalkan panggung sambil menangis. Batu audisi. Alek. Nada, 48 poin, nada, 54 poin, jangkauan, 87 poin. Keempat juri berbisik satu sama lain, satu lagi yang performanya tidak normal. Masih oke, dia pergi agak cepat, yah, 30 poin, kurasa. Berikutnya. Seharusnya tidak terjadi pada yang ketiga, kan? Tak lama kemudian, penyanyi ketiga naik ke panggung. Bab 914. Berlutut dengan rapi. Sebenarnya, karena dua penyanyi pertama tampil buruk di luar dugaan, penonton sangat optimistis dengan penyanyi ketiga. Semua orang bersorak untuk penyanyi ketiga, dan banyak penggemar bahkan meneriakkan nama idola mereka serempak. Tobias, ayo kamu yang terbaik. Semua orang menolak untuk kalah, dan suasana di lokasi syuting menjadi lebih intens. Begitu penyanyi ketiga mulai bernyanyi, penonton langsung bersorak-sorai. Faktanya, penyanyi ketiga berusaha sangat keras, dan penampilannya memang jauh lebih baik. Sayangnya, ini bukan KTV, dan kontestan yang bernyanyi seperti penyanyi karaoke biasa akan dipandang rendah oleh penonton. Penyanyi ketiga meninggalkan panggung sambil menangis, lalu penyanyi keempat, kelima, ke-10, ke-11. Mereka semua tampil dengan buruk dan meninggalkan panggung sambil menangis terseduh-seduh. Dalam kompetisi sebesar ini, wajar saja jika satu atau dua kontestan tampil tidak normal, dan tetap bukan masalah besar jika 3 atau 4 kontestan melakukan kesalahan di menit-menit terakhir. Bahkan jika 5 atau 6 kontestan tampil buruk, itu masih bisa dimaklumi. Namun, karena lebih dari 10 kontestan tampil seperti itu, jelas mereka telah mengalami kejutan besar. Itu sama sekali tidak normal. Ada apa? Claire benar-benar terkejut. Wajar kalau beberapa peserta tampil buruk karena mental mereka lemah. Ada apa hari ini? Kenapa mereka semua tampil tidak normal? Sepertinya ada sesuatu yang serius terjadi di belakang panggung. Felix mengelus dagunya, lalu berdiri dan berkata kepada pembawa acara, hentikan kompetisi dan kirim seseorang ke belakang panggung untuk memeriksa situasi. Setelah mengatakannya, ia masih merasa gelisah. Lupakan saja, kami akan pergi sendiri. Keempat juri saling berpandangan, lalu berdiri bersamaan. 4 lampu putih menyala, dan keempat mentor diteleportasi ke ruang istirahat di belakang panggung. Maafkan saya, hadirin sekalian. Pembawa acara buru-buru mengumumkan. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di belakang panggung dan keempat juri sedang memeriksanya. Mohon bersabar, masalah ini akan segera diselesaikan. Sepertinya ada sesuatu yang menghibur terjadi di sini hari ini. Lagi pula, para penonton datang ke sini untuk dihibur, dan penonton yang hanya menonton tidak peduli jika terjadi keributan. Begitu mereka mendengar sesuatu telah terjadi, semua orang menjadi bersemangat. Hahaha, sepertinya hari ini akan menarik. Menurutmu apa yang terjadi di belakang panggung? Entahlah. Kurasa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Pasti sesuatu yang mengerikan. Pasti begitu. Apa kalian semua menyadari kalau 10 penyanyi yang tampil di atas panggung tampil tidak normal? Mereka pasti sangat terpukul. Mereka pasti sudah melakukannya, kasihan sekali. Sebenarnya, dalam kompetisi sebesar ini, beberapa konflik verbal atau bahkan fisik di belakang panggung dianggap normal. Lagi pula, apapun yang Anda lakukan tidak masalah selama Anda bisa menang. Sejak zaman dahulu, belum pernah ada kompetisi di mana pesertanya tidak mencoba bersekongkol melawan pesaing mereka. Hal itu tidak terlalu buruk bagi Sing Milky Way. Lagi pula, mereka berada di dunia virtual dan semua orang di sini hanya secara virtual. Bukan masalah besar jika ada perkelahian di belakang panggung. Malahan, banyak juri berharap akan ada sesuatu yang terjadi di belakang panggung. Lagi pula, seorang penyanyi yang mampu menghadapi apapun itu dan tetap mampu bertahan di tengah segala rintangan, akan mampu tampil terbaik dalam karirnya di dunia hiburan di masa mendatang. Jika ia tak mampu bertahan dari sedikit kemunduran, ia akan kesulitan untuk maju ketika ia menjadi terkenal. Industri hiburan mungkin terlihat glamor, tetapi di balik semua kemewahan itu terdapat banyak pengkhianatan dan kesibukan. Jika seseorang tidak kuat secara mental, ia akan kesulitan bertahan dalam lingkaran tersebut.
Tapi betapapun imajinatifnya keempat juri, mereka benar-benar tidak menyangka bahwa bagian belakang panggung akan terlihat seperti ini. Sekelompok besar orang berlutut di tanah. Mungkin ada sekitar 1.000 orang, berlutut dalam barisan yang rapi. Tepat di depan sekelompok orang ini, dua wanita cantik sedang duduk mengobrol. Yang lebih muda sedang makan biji melon dan berkata, siapa selanjutnya? Ayo, ambil giliranmu, lalu pergi kemanapun kau mau. Sial, apa yang terjadi di sini? Keempat juri tercengang. Mereka tahu pasti akan ada konflik dan pertengkaran di belakang panggung, tapi ternyata begini. Tahukah mereka bahwa mereka tidak lagi bermain adil? Siapa kau? Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini di sini? Claire Graham. Tidak mudah baginya untuk menjadi juri di Sing Milky Way, 100 City Showdown. Panggung belakang telah dikacaukan oleh kedua wanita ini, bagaimana kompetisi akan berlangsung? Kompetisi telah berubah menjadi lelucon, dan dia, sebagai juri, juga akan dipermalukan. Kami adalah penyanyi yang berpartisipasi. Lin Yanwei tidak terlalu terpengaruh. Sejujurnya, setelah bersama Hong Dali, Lin Yanwei masih sangat ramah kepada orang lain, tetapi secara tidak sadar ia juga menjadi lebih percaya diri. Orang-orang ini awalnya menyinggung, kami hanya memberi mereka sedikit pelajaran. Tapi kalian, Lin Yanwei melirik keempat orang itu dan segera menyadari siapa mereka, tetapi ia tetap melanjutkan pertanyaannya, siapa kalian? Apakah kalian diizinkan berada di belakang panggung? Kami juri 100 City Showdown ini. Raut wajah Felix sangat tidak senang. Biasa saja ada sedikit konflik di belakang panggung, tapi menurutmu ini tidak terlalu berlebihan. Ketika para penyanyi yang berlutut di tanah melihat para juri datang, mereka menangis terseduh-seduh dan berhamburan ke arah mereka. Empat juri, kalian harus membantu kami, ya, bagaimana kami bisa ikut kompetisi kalau begini terus? Hiks, aku tak tahan lagi. Kedua wanita ini sungguh mengerikan, mereka harus dihukum berat. Melihat para penyanyi yang tadinya berlutut bergegas meminta bantuan, Tang Muxin merasa geli. Hakim-hakim, wow, kalian orang-orang yang sangat penting. Namun, saya rasa kami belum bertindak terlalu jauh. Ini sangat wajar. Mereka memprovokasi kami, jadi kami membalas. Ini sudah bisa diduga. Sebelum mereka datang, Hong Dali telah memberikan instruksi khusus. Tidak masalah apakah mereka berpartisipasi dalam kompetisi atau tidak, tetapi mereka tidak boleh dimanfaatkan. Siapapun yang berani melawan mereka, hajar mereka. Tidak masalah apakah itu penyanyi, petugas keamanan, atau juri. Intinya, siapapun itu, jika mereka berani mencoba hal-hal aneh dengan wanita-wanita tuan muda, mereka pantas mati. Oleh karena itu, Tang Muxin sangat percaya diri. Jujur saja, di pusat aliansi galaksi, mereka tidak perlu takut pada siapapun dengan kedudukan Hong Dali saat ini, mereka bahkan telah mengalahkan Li Tianxing, tidak perlu khawatir dengan orang-orang yang tidak penting. Kalian berdua penyihir berputar elemental. Pada titik ini, Frank menyadari ada yang salah. Siapa yang mengirim kalian ke sini? Penyihir berputar elemen semuanya super kuat. Kecuali terpaksa, tak seorang pun mau menyinggung mereka. Jadi, apapun yang terjadi, pertanyaan-pertanyaan itu tetap harus diajukan. Kami adalah penyanyi yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Lin Yanwei tersenyum tipis, lalu berkata, kebetulan kami juga penyihir berputar elemental. Pada saat ini, keempat juri memperhatikan Lin Yanwei yang sangat cantik. Dulce menyentuh dagunya, lalu tiba-tiba bertanya dengan keras, kamu Lin Yanwei dari kota Shenluo yang memiliki peringkat popularitas 85 juta. Benar, itu aku. Sepertinya orang ini memang mencari informasi itu. Lin Yanwei tersenyum dan berkata, ada saran untukku. Aku tidak punya saran untukmu, tapi aku harus minta maaf. Dulce berkata dengan muram, awalnya, aku punya harapan tinggi padamu setelah kamu meraih peringkat popularitas 85 juta di kompetisi sebelumnya, tapi kali ini kamu sudah keterlaluan. Dengan berat hati, aku ingin memberitahumu bahwa penilaian untuk penampilanmu akan terpengaruh. Karena menurut peraturan, jika seorang penyanyi membuat terlalu banyak keributan di belakang panggung, 20% dari skor liriknya akan dikurangi. Dengan kata lain, kamu tidak lagi memiliki peluang besar untuk menang. Ngomong-ngomong soal itu, Dulce sedikit berjuang di dalam. Lin Yanwei adalah penyanyi yang paling mungkin menjadi juara dalam kompetisi ini. Lagi pula, penyanyi yang mampu mencapai rating popularitas 85 juta belum pernah muncul dalam sejarah Sing Milky Way. Jadi, dia selalu merasa sangat optimis tentang Lin Yanwei. Masalahnya, Lin Yanwei terlalu ribut hari ini. Dia telah memengaruhi kinerja hampir semua orang. Mereka tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Wajar bila konflik terjadi di belakang panggung, tetapi dalam skala seperti ini, hal itu tidak dapat diterima. Benar saja, saat mendengar kata-kata Dulce, sekelompok orang yang berlutut rapi di tanah sebelumnya langsung menjadi gelisah. Hahaha. Lin Yanwei, hebat.
Kita nggak bisa dapat nilai bagus, kamu juga nggak bisa, kan? Hahaha. Kita lihat apa yang akan kamu lakukan sekarang. Keempat jurilah yang akan memberi nilai untuk lirik. Nilai sempurna adalah 100 poin. Kalaupun keempat juri memberimu 100 poin, kamu cuma akan dapat 80. Ya, memangnya kenapa kalau kualifikasimu bagus? Setelah kehilangan 20 poin di bagian lirik, setinggi apapun skor batu audisimu, kamu tetap tidak punya peluang untuk jadi yang pertama. Hahaha, iya. Kali ini, tidak ada harapan untukmu. Kecemburuan terkadang bisa menghancurkan akal sehat manusia. Lin Yanwei memiliki peringkat popularitas tertinggi di antara semua kontestan, dan dia adalah seorang penyihir berputar elemental. Kualifikasi fantastis seperti itu membuat semua penyanyi lain iri. Mereka semua manusia. Mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Karena mereka tidak punya harapan untuk menjadi yang pertama, menyaksikan pesaing terkuat jatuh dari kejayaan juga merupakan suatu kebahagiaan tersendiri. Mendengarkan orang-orang berbicara di sekeliling mereka, Tang Muxin dan Lin Yanwei sama sekali tidak khawatir. Yang terpenting, Lin Yanwei telah memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam kompetisi setelah ini. Karena tidak ada yang seimbang, dan dia tidak menganggap kompetisi itu serius, apa yang perlu ditakutkan. Jadi Lin Yanwei sama sekali tidak ambil pusing, ia hanya mengangguk kecil, lalu bertanya, "Oke, sudah dicatat. Ada yang lain. Kau akan membayar harga atas kesombonganmu." Sejujurnya, Claire sangat marah. Lin Yanwei lebih cantik darinya, memiliki peringkat popularitas 13 juta lebih tinggi darinya, dan merupakan penyihir berputar elemental. Salah satu faktor ini saja sudah cukup untuk membuatnya putus asa, perasaan itu membuatnya marah, karena dibandingkan dengan Lin Yanwei, ia, meskipun seorang hakim, hanya bisa menjadi pemeran pendukung sementara Lin Yanwei adalah protagonis abadi. Bab 915. Hukuman. Claire sangat cemburu pada Lin Yanwei. Itu saja. Yang lebih menyebalkan adalah sikap Lin Yanwei. Kau tidak menghormatiku sebagai mentor. Dalam situasi seperti ini, kau bahkan tidak akan memohon. Kau pikir kami ini siapa? Sebagai mentor kompetisi ini, kami mungkin bukan yang terkuat, tapi kami lebih dari mampu mencegahmu menang. Gampang sekali. Tunggu saja, kau pasti akan menyesal nanti. Baiklah, karena semuanya sudah jelas, Felix memang seorang pria sejati. Sebenarnya, ia terkejut saat pertama kali melihat Lin Yanwei. Wanita mungil yang bersama Lin Yanwei juga memiliki kecantikan yang luar biasa. Felix dengan senang hati menjadi penengah. Biasanya ada sedikit konflik di belakang panggung. Hanya saja kali ini situasinya sedikit lebih serius. Karena tidak ada yang lain, semuanya bubar. Kembali dan bersiap-siap. Kompetisi akan segera dimulai. Oke. Ayo kita lakukan. Frank melambaikan tangannya. Ayo bersiap-siap. Karena semuanya sudah beres, keempat mentor saling memandang dan kemudian pergi. Sepertinya akan ada beberapa situasi tak terduga dalam pertarungan 100 kota ini. Ketika Claire kembali ke tempat duduknya, ia masih sedikit kecewa. Lin Yanwei ini tidak menghormati kita. Aku tahu dia populer dan cantik, tapi dia tidak seharusnya bersikap seperti ini, kan? Bagaimanapun juga, dia pendatang baru dan kita mentornya. Dia keterlaluan. Oke. Felix tersenyum. Jangan pikirkan ini dulu. Untuk sepopuler itu, dia pasti cukup berbakat. Baiklah, ayo kita lakukan saja apa yang perlu kita lakukan. Hanya saja 20% itu. Tidak apa-apa untuk mencibir dan mengejek di belakang panggung. Bahkan tidak apa-apa jika terjadi perkelahian. Namun, jika situasinya menjadi tidak terkendali dan memengaruhi terlalu banyak kontestan, itu akan menjadi buruk. Oleh karena itu, menurut peraturan, jika hal seperti itu terjadi, 20% dari nilai yang diberikan oleh mentor akan dikurangi sebagai hukuman. Dengan demikian, bagi kontestan yang terkena dampak, skor mentor akan naik sedikit. Soal penampilan mereka di atas panggung, tak perlu banyak dikomentari, kalau sedikit ejekan memengaruhi suasana hati mereka, begitulah dunia hiburan. Tak peduli baik atau buruknya. Sebagai juara kompetisi Sing Milky Way terakhir, kondisi mental Claire sangat baik. Masalahnya, ia selalu diperlakukan dengan penuh perhatian. Selain galaksi aristokrats, semua orang memperlakukannya seperti bintang besar. Memangnya dia pikir aku ini siapa? Karena itu, Clarice sangat marah. Ia bahkan sudah bersiap melihat bagaimana Lin Yanwei akan mempermalukan dirinya sendiri nanti. Saat itu, di belakang panggung, karena kehadiran para mentor, semua orang menjadi sedikit lebih berani. Namun, menghadapi Lin Yanwei, mereka berusaha untuk tidak membuatnya gelisah. Wanita ini tampak sangat acuh tak acuh, tetapi ia bukanlah seseorang yang bisa mereka ganggu. Melihat keempat mentor telah kembali ke tempat duduk mereka, pembawa acara berbisik, apakah masalah di belakang panggung sudah selesai? Bagaimana? Saya perlu menjawab pertanyaan penonton.
Sudah diputuskan. Claire tersenyum. Lin Yanwei memengaruhi banyak kontestan untuk tidak menampilkan performa terbaik mereka. 20% dari nilai yang diberikan mentor akan dikurangi. Ini adalah keputusan yang disepakati dan ketiga mentor lainnya mengangguk. Ini. Pembawa acara terkejut. Ini Nona Lin Yanwei. Benar sekali, Claire yakin. Lin Yanwei yang punya tingkat dukungan 85 juta. Baik, hadirin sekalian. Setelah menerima kabar mengejutkan ini, pembawa acara mengumumkan kelanjutan kompetisi. Maaf membuat Anda menunggu. Ada sesuatu yang terjadi di belakang panggung. Menurut keempat mentor, kontestan Nona Lin Yanwei menyebabkan gangguan pada penampilan banyak kontestan lainnya. Oleh karena itu, dari nilai yang diberikan oleh para mentor, akan dikurangi 20% sebagai hukuman. Ketika pembawa acara mengatakan hal itu, penonton pun bersorak. Ya Tuhan, benarkah 20% dari nilai mentornya akan dikurangi? Dia tidak mungkin menang, Lin Yanwei aku di sini khusus untuk menemuinya. Sekarang kau bilang 20% dari nilai mentornya akan dikurangi. Apa yang mereka rencanakan? Kompetisi sebesar ini, 1 poin saja sudah sangat berpengaruh. Sudah selesai. Kupikir Lin Yanwei akan menang. Sepertinya sekarang mustahil. Hahaha, ayah, itu sama saja dengan menyingkirkan Lin Yanwei. Caroline dari kota Senling kita pasti juara. Hal ini memicu diskusi di antara hadirin. Ada banyak sekali ungkapan yang berbeda. Di sisi Hong Dali, Yin Tianzong merasa cemas. Dali, apa yang kau minta Suster Nianwei lakukan di belakang panggung? Apa yang menyebabkan reaksi sebesar itu? Yin Tianzong telah menonton banyak pertunjukan Sing Milky Way. Ia menyadari situasi yang mungkin muncul di belakang panggung. Namun, ia tidak pernah menyangka sesuatu sebesar ini akan terjadi. 20% dari nilai mentornya akan dikurangi. Bernyanyi. Bima Sakti, pertempuran 100 kota, kejuaraan final dibagi menjadi 3 segmen. Pada segmen pertama, batu audisi akan mengevaluasi para kontestan. Ini adalah langkah terpenting. Evaluasi terutama didasarkan pada fondasi para kontestan. Sebagai seorang penyanyi, fondasi sangatlah penting. Tanpa fondasi yang paling mendasar, semua hal lainnya akan sia-sia. Pada segmen kedua, keempat mentor akan memberikan skor keseluruhan lagu berdasarkan melodi, ritme, lirik, dan sebagainya. Rata-rata skor dari keempat mentor akan menjadi skor akhir untuk segmen kedua. Pada saat ini, skor dari segmen pertama dan kedua akan dijumlahkan dan dikalikan dengan 100. Segmen ketiga adalah pertarungan paling seru antara 100 kota, tingkat dukungan 100 kota. Di segmen ini, di 100 kota besar, seluruh penonton yang menyukai Sing Milky Way akan memilih kontestan yang paling mereka sukai. Setiap 3 juta orang yang mendukung mereka dapat menukarkan 1 poin. 300 juta orang setara dengan 100 poin. Dan untuk pertarungan antar 100 kota, karena ada 100 kota, jumlah total orangnya mendekati 50 miliar. Artinya, di antara sekian banyak kontestan, tingkat dukungan orang yang mungkin menang harus sekitar 3 miliar. Dibagi 3 juta, hasilnya sekitar 1000 poin. Dalam situasi ini, nilai Lin Yanwei dari para mentor akan dikurangi 20%. Artinya, meskipun keempat mentor memberikan 100 poin, ia hanya akan mendapatkan 80 poin. Bagaimana dia bisa menebus 20 poin itu? Sederhana saja, dia hanya butuh dukungan 60 juta orang lagi. Masalahnya, kedengarannya mudah, tetapi mencapainya akan menjadi suatu prestasi. Dalam pertarungan antar 100 kota ini, hampir tidak ada perbedaan dalam tingkat dukungan. Dalam beberapa tahun terakhir, perbedaan tingkat dukungan antara juara akhir dan runner-up hanya berkisar antara 10 hingga 20 juta. Sebelum Lin Yanwei dapat bertanding, ia sudah kehilangan dukungan senilai 60 juta. Jika orang lain yang menang, mereka pasti akan hancur. Tentu saja, tidak masalah jika orang lain merasa hancur. Hong Dali jelas tidak hancur. Dia hanya tersenyum dan menghibur Yin Tianzong. Aku hanya meminta Xin Xin dan Suster Nianwei untuk tidak merasa dirugikan di belakang panggung. Lagi pula, mereka adalah penyihir berputar elemental. Jika seseorang memprovokasi mereka, mereka hanya perlu melawan. Hehe, sepertinya mereka bersenang-senang di belakang panggung. Omong kosong, apa mereka tidak bisa bersenang-senang? 1000 orang berlutut dengan rapi. Kak Nianwei, sepertinya akan sulit bagimu untuk menang kali ini. Di belakang panggung, Tang Muxin seperti Hong Dali. Ia tersenyum acuh tak acuh. Tapi dengan kemampuan Kak Nianwei, kalau kau menyanyikan lagu itu, hehe. Aku hanya ingin menyanyikan satu lagu dengan benar. Lin Yanwei tersenyum dan memeluk Tang Muxin dengan lembut, untuk tuan muda. Untuk Dali, berusahalah sebaik mungkin. Di tengah panggung, setelah pembawa acara menyampaikan situasi di belakang panggung, ketika semua orang sudah tenang, ia berteriak, kalau begitu, ayo kita lanjutkan kompetisinya.
Aku yakin kompetisinya akan semakin seru mulai sekarang. Ayo kita undang kontestan berikutnya ke atas panggung. Semua orang bertepuk tangan dengan antusias dan menjulurkan leher, mengantisipasi kompetisi. Harus diakui, para mentor telah melakukan pekerjaan yang efektif. Penampilan kontestan berikutnya jauh lebih normal. Batu Audition juga memberikan skor tinggi, yaitu 82, 86, dan 85. Skor yang diberikan oleh keempat mentor adalah 88, 81, 87, dan 84. Skor keseluruhannya cukup baik. Di tribun penonton, Hong Dali dan sekelompok besar orang duduk bersama dan tertawa saat menonton kompetisi. Tuan muda, Lucifer tampak bosan. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Ini baru penyanyi ke-58. Ya, Hong Dali sama sekali tidak khawatir dengan hasilnya. Hanya saja penampilan para penyanyi ini terlalu membosankan. Yang terpenting, Lin Yanwei tidak ada di sini. Sekalipun Hong Dali ingin berbaring, tidak ada orang yang bisa ia sandarkan. Lupakan saja, kita bersabar saja. Bagaimana kalau kita melakukan hal lain? Ya, oh ya, novel-novel di sini sepertinya tidak terlalu menarik. Bagaimana kalau aku kembali ke bumi dan meminta orang itu memindahkan toko buku ke sini? Novel-novel di sini sebenarnya biasa saja, hanya saja skalanya lebih besar daripada di bumi. Tentu saja lebih kuat. Novel-novel di sini hampir semuanya grafis. Selain kata-kata, novel-novel di sini juga disertai ekspresi dan suara, yang membuatnya sangat menyenangkan. Tentu saja, dari segi konten, isinya biasa saja. Tidak banyak perbedaan antara konten setiap novel. Ada beberapa mahakarya terkenal tentang cinta terlarang. Namun, Hong Dali tidak tertarik pada karya-karya itu, ia menyukai buku-buku yang menyenangkan dari awal hingga akhir. Kisah tentang kemiskinan menjadi kekayaan, penguasa alam semesta, harem, del. Ia tidak akan pernah membaca kisah tentang cinta yang indah dan memilukan. Bab 916. Ini semua tentang bakat. Ide bagus. Mendengar itu, Lucifer mengangguk penuh semangat. Setelah kompetisi selesai, Tuan Muda bisa memindahkan toko buku ke sana. Kurasa toko buku itu akan populer di sini. Aku akan memikirkannya. Hong Dali melihat jam. Ayaya, 2 jam sudah berlalu. Suster Nianwei adalah penyanyi ke-136 yang tampil. Sepertinya kita harus menunggu 2 jam lagi. Karena bosan, Hong Dali menunjukkan sedikit perhatian kepada orang-orang di sekitarnya. Li Yang, bagaimana latihanmu? Li Yang menjawab dengan lembut, lumayan. Meskipun aku agak bodoh. Tapi dengan ajaran kakek Wang, seharusnya aku sudah jauh lebih baik. Baguslah. Bagaimana dengan saudara Levis? Hong Dali menyentuh dagunya. Ngomong-ngomong soal saudara Levis, aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Saudara Levis baru-baru ini berlatih di Thunder Battle Arena. Li Yang sama sekali tidak mengkhawatirkan Levis. Kemajuan latihannya kabarnya sangat cepat, dan Nona Christina sedang berlatih di Thunder Battle Arena saat ini. Saudara Blood Demon juga ada di menara ujian. Kudengar dia sudah melewati level 21, dia sangat kuat. Orang-orang ini sudah jauh lebih baik dengan sendirinya. Haha. Kemudian, Li Yang memberitahu Hong Dali tentang putranya, Bai Hekou kecil. Tuan muda Bai Hekou kecil juga bermain di menara ujian. Kudengar dia sudah melewati level 24. Sekarang dia sudah di level 25. Dia belum melewatinya. Bajingan ini cukup mampu. Hong Dali berseri-seri gembira. Aku akan melihatnya nanti saat aku kembali. Oh ya, rumput penempat tulang akar biru, ayo kita bagi setelah kompetisi. Sayang kalau tidak digunakan. Jiang Qiansui menghela napas diam-diam. Orang ini, tidak heran semua orang di sekitarnya memperlakukannya seperti harta karun. Dia tidak pernah pelit dengan hal-hal baik. Terkadang, Jiang Qiansui benar-benar iri pada para antek di sekitar Hong Dali. Yin Tianzong sangat mengenal orang-orang di sekitar Hong Dali. Lagi pula, mereka sedang berada di arena Sing Milky Way. Mereka mungkin juga menonton kompetisinya. Yin Tianzong tiba-tiba menyenggol Hong Dali dan berbisik, "Dali, cepat lihat." Kontestan berikutnya adalah Carolyn, penyanyi yang memiliki tingkat dukungan lebih dari 72 juta. Benar saja, melihat ke arah yang ditunjukkan Yin Tianzong, pembawa acara sudah berada di atas panggung. Ia berhenti sejenak. Setelah penonton tenang, pembawa acara tersenyum dan memperkenalkan penyanyi berikutnya. Jadi, hadirin sekalian, silakan undang kontestan kita berikutnya, Nona Carolyn. Ia akan menyanyikan lagu yang sangat indah ini, Eternal Time. Mari kita sambut dia. Mendengar itu, para penonton bertepuk tangan dengan keras. Di Sing Milky Way ini, hanya ada 5 orang yang kemungkinan besar menang. Carolyn salah satunya.
Untuk dapat mencapai tingkat dukungan sebesar 72 juta di kota Senling, kinerja pasti tidak akan terlalu buruk. Caroline sudah tampil. Haha, dia salah satu penyanyi yang paling aku nantikan. Dia cantik dan jago nyanyi. Caroline, aku cinta kamu. Ayo. Tak terhitung penonton yang bersorak untuknya. Tak lama kemudian, Caroline naik ke panggung mengenakan gaun putri berwarna kuning pucat. Sebagai salah satu penyanyi yang berpotensi menjadi pemenang, panggung Caroline sungguh megah dan mewah. Ia memiliki tim tari beranggotakan 500 orang dan orkestra besar. Begitu penampilannya dimulai, pasti akan menarik perhatian semua orang. Tak lama kemudian, penampilan Caroline dimulai. Pantas saja dia salah satu calon pemenang. Felix mengangguk pada dirinya sendiri. Suaranya bagus dan dia memilih lagunya dengan baik. Kurasa aku bisa memberi setidaknya 95 poin. Frank setuju. Tidak banyak masalah. Tunggu saja evaluasi Audition Stone. Caroline ini lumayan. Claire tidak punya kesan buruk tentang Caroline. Bagaimanapun, kesannya tentang Caroline lebih baik daripada Lin Yanwei, begitulah manusia. Dengan satu musuh yang ditargetkan, mudah untuk menemukan orang lain yang ramah. Claire seperti itu. Ia marah kepada Lin Yanwei karena tidak menghormatinya. Karena itu, lebih mudah baginya untuk mengembangkan perasaan positif terhadap Caroline, yang belum pernah berinteraksi dengannya. Namun, jangan remehkan perasaan positif ini. Dalam kompetisi seperti itu, seringkali perbedaan kecillah yang menentukan pemenangnya. Terlebih lagi, karena apa yang telah terjadi, nilai Lin Yanwei yang diberikan oleh para mentor telah dikurangi sebesar 20%. Tak lama kemudian, penampilan Caroline berakhir. Semua orang bertepuk tangan dengan antusias dan bersorak untuk sang juara dalam hati mereka, Caroline yang paling populer. Pada saat ini, Audition Stone memberikan Caroline skor akhirnya. Caroline. Nada, 94 poin. Nada, 95 poin, jangkauan, 95 poin. 194 poin, 295 poin. Hasil seperti itu sudah bisa menjadi juara. Caroline, kamu benar-benar luar biasa. Mentor Felix berdiri lebih dulu. Ia bertepuk tangan sambil memuji Caroline. Kamu menginterpretasikan lagu ini dengan sempurna. Aku hampir tidak menemukan kekurangannya. Karena itu, untuk penampilanmu, aku beri 100 poin. Poin penuh. Terima kasih, mentor. Caroline, yang menahan kegembiraannya, memasang ekspresi acuh tak acuh. Ia tersenyum tipis dan memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. Aku juga kasih 100 poin. Frank tersenyum dan mengangguk. Kamu tampil sangat baik, tanpa kekurangan sama sekali. Kamu memang luar biasa. Claire tersenyum. 100 poin. Sama, kata Dulce. Dari awal sampai sekarang, aku sangat puas dengan penampilanmu. Lakukan yang terbaik. Terima kasih, para mentor. Caroline mulai gemetar. Batu audisi memberi satu orang 94 poin, dua orang 95 poin. 4 mentor memberinya masing-masing 100 poin. Hasil seperti itu setara dengan mengumumkan Caroline sebagai juara kompetisi ini. Di belakang panggung di kamar kecil, Caroline kembali dan melihat Lin Yanwei dan Tang Muxin yang duduk dengan tenang. Sudut bibirnya terangkat, memperlihatkan senyum kemenangan. Jadi bagaimana jika dia punya tingkat dukungan 85 juta? Itu masa lalu. Hanya skor yang diperoleh di panggung hari ini yang bisa menentukan peringkat mereka. Aku, Caroline, akan menjadi juara. Saudari Yanwei, kata Tang Muxin lembut. Caroline ini sepertinya telah mencapai hasil yang bagus. Pantas saja ku dengar orang bilang dia lawan yang tangguh di kompetisi ini. Dia memang berbakat. Sebenarnya, Lin Yanwei tidak bereaksi terlalu keras. Mereka yang berhasil sampai di sini seharusnya cukup bagus. Kalau mereka tidak mencari masalah dengan kita, penampilanku juga seharusnya tidak buruk, hehe. Benar juga. Tang Muxin tersenyum. Bajingan-bajingan ini bisa dengan mudahnya berkomplot melawan satu musuh. Sayang sekali. Hehe. Para perusuh melawan penyihir berputar elemental, mereka mencari masalah. Bukankah lebih baik jika mereka berkompetisi secara adil dan jujur? Di luar di tribun penonton. Dali, sepertinya situasinya sedang sulit. Yin Tianzong mengerutkan kening dan menyentuh dagunya, lalu berkata dengan suara berat, Caroline ini memang salah satu penyanyi paling dicari di kompetisi ini. Dia sedang memimpin dalam hal skor. Jika dia semakin populer, tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Yang terpenting, skor Suster Yanwei dari para mentor akan dikurangi 20%. Selisih skornya akan semakin besar. 100 City Showdown, semuanya tentang bakat. Di belakang panggung, mereka bisa saja berusaha mengungguli satu sama lain. Tapi di atas panggung, mereka justru berhadapan dengan bakat. Dia memang jago. Hong Dali setuju dengan Yin Tianzong.
Beda rasanya jadi jago. Nilainya tinggi banget. Dali, kamu tidak cemas sama sekali. Jiang Qiansui tidak bisa duduk diam. Nilai Caroline ini terlalu tinggi. Lagu yang kamu aransemen untuk Suster Nianwei, apakah dia akan berhasil? Tidak mengherankan Jiang Qiansui begitu khawatir. Lagi pula, dalam kompetisi, skor menentukan segalanya. Di segmen terakhir, pertandingan berdasarkan tingkat dukungan, basisnya benar-benar terlalu besar. Umumnya, perbedaan antar kontestan tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, jika salah satu kontestan tidak tampil sebaik kontestan lain, hal itu kurang lebih dapat menentukan hasil akhir mereka. Jangan khawatir, aku percaya pada Suster Nianwei. Hong Dali sama sekali tidak khawatir. Dia percaya pada kekuatan Li Nianwei. Tak lama kemudian, ketika Li Nianwei berdiri di atas panggung, apapun yang terjadi selanjutnya akan mudah. Benar, mudah. Lagu ciptaan Hong Dali untuk Li Nianwei, ditambah dengan suaranya yang merdu, benar-benar curang. Sebuah lagu yang benar-benar curang. Itu pasti di luar imajinasi siapapun. Apalagi dengan efek spesial yang telah diatur Hong Dali. Hehehe. Gemetarlah, rakyat jelata. Melawan Suster Nianwei kita, kalian hanya bisa berlutut dengan rendah hati. Apakah ini benar-benar akan baik-baik saja? Jiang Qiansui tidak yakin. Tentu saja. Hong Dali mengangguk penuh semangat. Semua orang di sekitarku benar-benar bisa dipercaya. Sisa kompetisinya biasa saja. Yin Tianzong menarik napas dalam-dalam. Aku akan menunggu Suster Nianwei datang. Oleh karena itu, beberapa orang ini berbincang-bincang dan sesekali mendengarkan nyanyian para kontestan. Hingga akhirnya tiba giliran Li Nianwei yang bernyanyi. Bab 917. Dedikasi. Pembawa acara berdiri di tengah panggung dan suaranya terdengar sangat bersemangat. Lagi pula, orang berikutnya yang naik ke panggung adalah Li Nianwei, dewi yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi juara dalam pertarungan 100 kota ini. Dia benar-benar dewi dengan peringkat popularitas setingkat kota utama sebesar 85 juta. Angka sebesar itu belum pernah terlihat sebelumnya sepanjang sejarah Qing. Milky Way. Dia cantik, lembut, dan berbakat dalam bermusik. Dia adalah kesayangan dewa musik. Tak berlebihan jika dikatakan setidaknya setengah dari penonton langsung hadir untuk mendukungnya. Meskipun 20% nilai juri dikurangi karena keadaan tertentu, Li Nianwei tetap menjadi penyanyi tunggal yang paling dinantikan di seluruh kompetisi. Bahkan pembawa acara pun menjadi lebih cerewet. Baiklah, hadirin sekalian, saya yakin semua yang hadir sangat menantikan kontestan berikutnya. Ya, dia adalah Li Nianwei, dewi pertama yang meraih peringkat popularitas 85 juta di kota Shenluo. Pada titik ini dalam perkenalan pembawa acara, semua penonton bersorak. Hahaha, akhirnya giliran dia naik panggung, lama banget nunggunya. Li Nianwei, dewiku. Cantik banget. Ya, dewi sejati. Aku penasaran lagu apa yang akan dia nyanyikan. Pokoknya, apapun lagunya, aku akan tetap mendukungnya. Dibandingkan dengan Dewi, kontestan lainnya bagaikan lumpur, tidak mungkin mereka bisa menandingi awan. Tentu saja, aku dari kota Shenluo. Iya, kau takkan mengerti, suara itu, penampilan itu, dia tak terkalahkan. Penonton bersorak riuh, dan pembawa acara melanjutkan perkenalannya. Hari ini, kontestan Li Nianwei membawakan kita sebuah lagu yang sangat istimewa. Tepatnya, ini lagu tanpa lirik. Lagu tanpa lirik. Semua orang terkejut saat mendengar pilihannya. Keempat juri juga langsung tercengang. Lagu tanpa lirik. Memilih lagu tanpa lirik dalam kompetisi seperti ini. Li Nianwei ini, sombong sekali. Claire tercengang. Terlepas dari semua rencananya dan rencananya untuk memberi Li Nianwei nilai rendah terlepas dari apakah dia tampil bagus atau tidak, dia tidak menyangka Li Nianwei benar-benar akan menyanyikan lagu tanpa lirik. Apa arti lagu tanpa lirik? Itu adalah ujian suara penyanyi. Sederhananya, dalam lagu yang memiliki lirik, penyanyi dapat menggunakan lirik tersebut untuk menutupi kekurangan kecil dalam suara mereka saat bernyanyi, yang akan menyembunyikan kekurangan mereka. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan lagu tanpa lirik. Lagu tanpa kata dinyanyikan tanpa kata, hanya dengan senandung sederhana. Bahkan kesalahan kecil pun akan diperbesar dan didengar oleh penonton. Menyanyikan lagu tanpa kata bagaikan bermain api. Terutama keempat jurinya. Mereka cuma bisa kasih nilai 50, dan gak ada yang bisa diomongin. Lagi pula, kalian gak punya lirik. Dia berani sekali memilih lagu tanpa lirik. Felix menarik napas dalam-dalam dan bersandar di kursi. Sepertinya Li Nianwei sangat percaya diri dengan suaranya sendiri, haha. Sejujurnya, aku sangat menantikannya. Dia sangat berani, dia benar-benar berani memilih lagu tanpa lirik. Frank tersenyum. Kita tunggu saja acaranya. Dia pasti tidak akan berani melakukan ini kecuali dia punya kemampuan yang nyata. Ngomong-ngomong,
kurasa kita harus lebih berhati-hati, penonton itu tidak bodoh. Ya, kamu akan ditegur kalau sengaja memberi nilai rendah, pungkas Dulce. Dengarkan dia bernyanyi dulu, baru putuskan apa yang harus dilakukan nanti. Claire sebenarnya ingin memberinya nilai rendah, tetapi kata-kata Dulce masuk akal, bagaimanapun juga, penonton bukanlah orang bodoh. Baiklah. Kalau begitu, mari kita bertepuk tangan dan memberikan sambutan yang meriah kepada Dewi baru kita, Nona Lin Yanwei. Lagu yang akan beliau nyanyikan hari ini berjudul Dedikasi. Suara pembawa acara terdengar lantang dan menggema. Seketika, semua penonton bertepuk tangan meriah untuk Lin Yanwei. Di belakang panggung di kamar kecil, Lin Yanwei dan Tang Muxin akhirnya pergi, dan semua kontestan lain yang telah disiksa oleh mereka menghela napas panjang lega, lalu mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Kedua wanita kejam dan biadab itu akhirnya pergi. Kita akhirnya bisa bernapas lega. Ya, akhirnya selesai. Kau dengar. Dia berencana menyanyikan lagu tanpa lirik. Ini cuma. Ya, dia punya peluang paling besar untuk menjadi juara, tapi dia sangat kejam kepada kami. Tapi sejujurnya, dia memang pesaing terkuat di 100 City Showdown, dan dia malah memilih untuk membawakan lagu tanpa lirik. Sepertinya dia berencana untuk menyerahkan kejuaraan. Lagu tanpa lirik. Hehe, apa dia sudah menyerah untuk meraih juara pertama? Caroline, yang berada di ruang istirahat terpisah, akhirnya merasa lega. Caroline tersenyum lembut dan berkata, apa dia siap memberiku gelar juara? Hehe, aku tidak akan berbasa-basi. Oh, kalau aku tahu akan seperti ini, aku tidak akan meminta orang-orang itu untuk memprovokasinya. Ini benar-benar. Pantas saja Caroline merasa lega. Selama bertahun-tahun Sing Milky Way, tak seorang pun berani menyanyikan lagu tanpa lirik. Tak satu pun. Sekarang Lin Yanwei sebenarnya. Tentu saja, setiap orang punya kepentingannya sendiri yang harus diutamakan, dan hal-hal seperti ini adalah hal yang wajar. Dewi sejati kita, Lin Yanwei, sudah berdiri di tengah panggung saat itu. Tang Muxin duduk di depan piano. Kali ini, ia akan bertanggung jawab atas iringan musik Lin Yanwei. Xin, aku siap. Lin Yanwei mengangguk pelan ke arah Tang Muxin. Bagaimana denganmu? Sama. Tang Muxin setuju sambil menyeringai, lalu keduanya berkata bersamaan, kalau begitu, kali ini, ayo kita lakukan yang terbaik. Saat mereka berbicara, mereka berdua secara bersamaan memanggil bola elemen yang mewakili identitas mereka sebagai penyihir berputar elemental. Begitu mereka melihat apa yang ada di panggung, para penonton langsung bersorak kegirangan. Di panggung ini, penonton telah menyaksikan penari, musisi, dan personel pendukung lainnya. Namun, mereka belum pernah melihat dua penyihir berputar elemental yang merupakan penyanyi dan sangat cantik. Terlebih lagi, penyanyi utamanya adalah seseorang yang memiliki peringkat popularitas kota utama yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu 85 juta. Sesuatu seperti itu mungkin tidak akan terjadi sekali setiap 1000 tahun, bukan? Lihat. Penyihir berputar elemental. Lin Yanwei adalah penyihir berputar elemental. Dewi, dia benar-benar seorang dewi. Ya Tuhan, apa kita di sini untuk menyaksikan seorang dewi turun ke atas kita? Dua penyihir berputar elemental. Dua. Setelah menonton pertunjukan ini, saya khawatir saya tidak akan bisa mendengarkan penyanyi lain di masa mendatang. Penonton sangat gembira dan pada saat ini, Tang Muxin akhirnya memainkan nada pertama pada piano. Layaknya air yang mengalir, intro dimulai, dan pada saat yang sama, bola elemen mulai bergerak di udara. Tak lama kemudian, kepingan salju putih bersih berjatuhan dari langit. Penari pengiring, apa itu? Peri elemental akan mengiringi Lin Yanwei kita. Mereka ribuan kali lebih hebat daripada penari lainnya, bukan? Cantik sekali, sungguh indah, ini panggung terindah yang pernah kulihat seumur hidupku, lihat, peri salju. Orang-orang berseru kaget dan keempat juri juga terpesona. Penyihir berputar elemen mungkin langka, tetapi jumlahnya masih cukup banyak. Mereka mungkin sudah sering bepergian dan berpengetahuan luas, tetapi mereka belum pernah melihat penyihir yang bisa menggabungkan musik dan elemen seperti ini. Sial, adakah penyihir berputar elemen lain yang tidak punya kegiatan lain selain berpartisipasi dalam Sing Milky Way? Kemudian, pendahuluan berakhir dan Lin Yanwei akhirnya mulai bernyanyi. Begitu dia mulai bernyanyi, semua orang di aula kompetisi benar-benar terpesona. Sial, fantastis sekali, Dewi tertinggi, suaranya sungguh indah, tak terlukiskan, aku seperti kena cuci otak. Suaranya sungguh mempesona, indah sekali. Ah, suaranya sungguh indah, dia juga sungguh indah. Lagu, Dedication, karya VITAS ini ditulis setelah kematian ibunya. Jika didengarkan dengan saksama, akan terdengar banyak emosi yang tak tersampaikan secara efektif melalui lirik, sehingga seluruh lagu disenandungkan dengan sedih, karena tak ada lirik yang mampu mengungkapkan rasa cintanya kepada ibunya. Dulu, Hong Dali sangat menyukai lagu ini.
Di dunia ini, dengan penyanyi penuh perasaan seperti Lin Yanwei, akhirnya tiba saatnya untuk membiarkan lagu indah tanpa lirik ini didengar. Bagus sekali. Meskipun Claire iri, ia benar-benar tidak menemukan kesalahan dalam nyanyian Lin Yanwei. Meskipun tidak ada liriknya, aku bisa dengan jelas merasakan kerinduan untuk orang terkasih yang telah tiada. Luar biasa. Ya, selama bertahun-tahun ini, tak ada yang suaranya sejernih kristal seperti dia. Felix mengangguk setuju. Pantas saja dia punya rating popularitas 85 juta. Dia pantas mendapatkannya. Melodi bagian awal lagu, Dedication, relatif halus. Meskipun begitu, penampilan Lin Yanwei sudah sempurna. Peri salju yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di langit. Di tanah, elemen logam yang tak terhitung jumlahnya membentuk berbagai formasi. Mereka semakin membesar, dan elemen-elemennya semakin menggila. Adegan itu indah, tetapi dengan sedikit amarah yang membara. Semua orang tegang. Semua orang menunggu untuk melihat kejutan apa yang akan terjadi di belakang. Aku punya firasat, bisik Frank, sementara alunan musik pendek dimainkan. Klimaksnya sudah dekat. Sama, seharusnya segera. Dulce mengangguk setuju. Tunggu, kejutan terbesar akan datang. Benar saja, tepat seperti dugaan mereka, sekitar 2 menit 30 detik setelah lagu dimulai, bagian yang menegangkan dimulai. Bab 918. Awas. Bagian, Dedication, yang benar-benar bernada tinggi baru dimulai di menit pukul 2.40. Dengan penampilan Lin Yanwei yang sempurna, suasana langsungnya sama mengejutkannya, bahkan mungkin lebih mengejutkan, dibandingkan penampilan Vitas di bumi di kehidupan Hong Dali sebelumnya. Nada suaranya meningkat dengan suara lembutnya, seolah-olah langsung menembus awan. Tepat ketika semua orang mengira itu batas maksimalnya, suara Lin Yanwei tiba-tiba naik 1 oktav. Mendengar itu, jiwa semua orang terguncang. Mereka merinding dan benar-benar tercengang. Namun, itu bukanlah hal yang paling mengejutkan. Mengiringi nada tinggi Lin Yanwei yang memecahkan rekor, badai angin pun terbentuk di tempat itu. Paku-paku logam yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tanah kemanapun suara itu terdengar. Ledakan. Seluruh lantai tengah arena tertutup paku logam dan badai angin. Keempat juri mengalami situasi terburuk. Mereka langsung tewas di tempat. Para penonton bersorak menyaksikan pemandangan tersebut dan mendengarkan suara tersebut. Astaga! Ini nggak bisa lebih baik lagi. Lututku hancur karena getarannya. Luar biasa. Apa itu gelombang kejut? Nada suaranya begitu tinggi sampai telingaku sakit. Aku akan berlutut mendengarnya. Sial, apa itu mungkin secara manusiawi? Aku juga akan berlutut untuk itu. Manusia bisa mengeluarkan suara seperti itu. Ah, mengerikan sekali. Tak ada kata yang tepat untuk menggambarkannya. Dia memang luar biasa. Enak banget, sensasi suara bernada tinggi yang menembus tengkorakmu itu luar biasa. Sialan. Nada suaranya lebih tinggi dari langit. 3 oktav, apa dia manusia? Seluruh tempat bergemuruh. Ketika penonton akhirnya pulih, penampilan Lin Yanwei pun berakhir. Panggung menjadi kacau balau. Energi elemen yang sangat besar di mana-mana menyebabkan panggung runtuh. Dengan kata lain, kompetisi tidak akan bisa dilanjutkan untuk sementara waktu. Suara mendesing. Keempat juri diteleportasi kembali ke tempat duduk mereka dengan 4 kilatan cahaya putih yang terang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Pemandangan tadi begitu mengerikan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Mereka langsung terbunuh oleh energi elemental. Namun, mereka tidak menemukan satupun hal buruk yang bisa dikomentari tentangnya. Suara itu sungguh indah. Mereka masih terhanyut di dalamnya, bahkan hingga kini. Bagian tertingginya mencapai E7, kan? Felix menatap dengan bingung. Mengerikan. Apa suara itu benar-benar buatan manusia? Kita belajar sesuatu yang baru setiap hari. Frank tersenyum dan berkata, itu kejutan besar bagi kami. Jadi, berapa skor yang ingin diberikan semua orang? Karena pertunjukan sudah selesai, saatnya penilaian. Mari kita lihat skor yang diberikan oleh Audition Stone. Dulce lebih tenang. Skor itu cukup andal. Claire benar-benar terdiam sekarang. Ia bahkan tidak merasa cemburu. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Ia akhirnya mengerti bagaimana Lin Yanwei menerima tunjangan sebesar 85 juta. Tidak ada yang dilebih-lebihkan darinya. Sesuai protokol, sudah waktunya batu audisi memberikan nilainya. Oleh karena itu, seluruh penonton mengalihkan pandangan mereka ke batu audisi raksasa di tengah arena. Segera, batu audisi menampilkan evaluasi akhir untuk Lin Yanwei. Lin Yanwei, pitch 99, nada 99, rank 99. Semuanya 99 poin. Seluruh hadirin berdiri dengan penuh semangat dan bersorak atas hasil tersebut. Hahaha. Luar biasa. Lin Yanwei, kamu luar biasa. Mulai hari ini,
kamu akan menjadi Dewi sejatiku. Dewi, Dewi, aku mencintaimu. Dewi Nianwei, aku akan jadi penggemar setiamu mulai sekarang. Hahaha. Luar biasa, luar biasa. Semua 99 poin. Skor ini belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah Sing. Milky Way. Rasanya hampir tak berperasaan menghancurkan impian juara semua orang dalam sekejap. Di belakang panggung, keempat calon juara semuanya pucat pasi. Jika selisihnya kecil, mungkin bisa diimbangi dengan kerja keras dan usaha. Namun, selisih ini agak terlalu lebar. Kesenjangan ini tak bisa dijembatani dengan kerja keras. Mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Sudah berakhir. Caroline menatap kosong. Ia bersandar di sofa dan bergumam. Tidak ada harapan lagi. Sungguh, Sing. Milky Way ini sudah hampir berakhir. Dominasi. Ini adalah dominasi absolut. Semua rencana dan rencana sia-sia. Kekuasaan absolut dapat dengan mudah menghancurkan mereka menjadi debu. Sekarang setelah Audition Stone memberikan skor yang tinggi, keempat juri tahu bahwa jika skor mereka kurang dari ideal, mereka tidak akan mendengarkannya sampai habis. Oleh karena itu, Felix, Frank, dan Dul semuanya memberikan poin penuh tanpa ragu-ragu. Claire menggigit bibirnya. Meskipun enggan, ia hanya bisa memberikan poin penuh pada akhirnya. Baiklah. Keempat juri kita telah memberikan Nona Lin Yanwei gelar tertinggi. Poin penuh. Pembawa acara dipenuhi emosi. Semua poin penuh. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hari ini, sebuah keajaiban terjadi. Di arena, Hong Dali menatap kerumunan yang bersorak dan menyentuh hidungnya, puas. Ia tersenyum dan berkata, apa kataku? Saudari Nianwei kita yang terkuat. Hehe, kompetisi seperti ini. Terserah. Sing. Milky Way tahun ini menciptakan sebuah legenda. Rating penonton sebesar 15,9% sungguh mengejutkan. Tak ada acara hiburan lain yang mampu menandinginya. Bahkan Galaxy Super Mecha Wars yang baru saja selesai pun tak mampu menandingi rating tersebut. Kompetisi Sing. Milky Way telah membangun reputasi yang luar biasa setelah bertahun-tahun berjuang. Kompetisi ini memiliki pengaruh dan posisi yang luar biasa dalam industri musik Galaxy Alliance Center. Jumlah penggemar setianya pun mencapai ratusan juta. Untuk 100 City Showdown tahun ini, begitu lagu Lin Yanwei yang memukau tanpa lirik, Dedication, dirilis, semua orang langsung kalah bersinar. Di jalan, di angkutan umum, di dalam restoran dan bar, orang-orang di mana-mana berdiskusi tentang Dewi baru, Lin Yanwei. Sedangkan penyanyi lainnya, mereka hampir terlupakan. Terutama di internet, di forum resmi Sing. Milky Way. Utas tentang Lin Yanwei saja sudah mencapai setengah dari total diskusi. Bahkan jika semua utas diskusi kontestan lain digabungkan, mereka hampir tidak bisa menandingi Lin Yanwei. Dalam semalam, Lin Yanwei mendapatkan banyak penggemar setia. Mereka biasanya memiliki karakteristik yang sama. Mereka pasti akan menonton tayangan ulang setelah menonton pertunjukan langsung. Mereka kemudian akan mengunduh lagu Lin Yanwei dan memutarnya. Untuk kompetisi Sing. Milky Way, penyelenggara akan mengunggah setiap lagu dari setiap kontestan untuk diunduh publik. Biayanya sekitar 10 sen atau 0,1 dolar Galaxy untuk setiap unduhan. Itu tidak mahal, jadi kuantitas penting. Kali ini, Dedication, milik Lin Yanwei langsung menimbulkan kehebohan online dengan jumlah unduhan video langsungnya. Sebagai penggemar setia Hong Dali, Yin Tianzong tidak hanya menonton siaran langsungnya, tetapi juga mengunduh videonya dan memutarnya berulang-ulang di rumah. Ia iri dengan keberuntungan Hong Dali dalam berhubungan dengan wanita. Lin Yanwei jelas merupakan dewi nomor satu di hati banyak orang. Lagu ini terdengar semakin bagus setiap saat. Yin Tianzong tertawa dan membuka forum. Ia siap melihat statistik resmi, jumlah unduhan setiap lagu dipantau oleh pihak berwenang. 50% keuntungannya kemudian akan diberikan kepada para penyanyi. Oleh karena itu, Yin Tianzong sangat khawatir tentang berapa banyak unduhan yang bisa didapatkan lagu ini. Dilihat dari penampilan langsung kemarin, seharusnya sudah ada beberapa ratus juta unduhan, kan? Yin Tianzong yakin. Lagi pula, reaksi penonton membuktikan nilai lagu itu. Hal-hal baik takkan pernah tersembunyi. Emas akan bersinar di mana-mana. Yin Tianzong dipenuhi dengan antisipasi. Kemudian, ketika ia melihat jumlah unduhan di situs web resmi untuk lagu tanpa lirik, Dedication, ia merasa tidak enak badan lagi. Jumlah unduhan, 3.265.985.457. Yin Tianzong membelalakkan matanya. 3,2 miliar kali. Astaga, tidak mungkin. Itu seperti mesin pencetak uang. Sial, 3,2 miliar kali, 50%-nya untuk penyelenggara. Lin Yanwei masih bisa mendapatkan 1,6 miliar dolar Galaxy, 1,6 miliar. Sial. Satu lagu saja nilainya 1,6 miliar.
Tidak mengherankan dia begitu terkejut. Sudah berapa lama? Sehari lebih sedikit. Dalam waktu sesingkat itu, ada 3,2 miliar unduhan. Inilah 100 City Showdown. Jika total populasi 100 kota utama dianggap 50 miliar, jumlah unduhan itu akan mencapai lebih dari 6% dari total populasi. Rasio yang mengerikan. Di forum resmi, banyak pecinta musik ikut serta, memposting topik diskusi tentang lagu Lin Yanwei. Lihat fotonya. Tak perlu penjelasan. Aku sangat mencintai Lin Yanwei. Dewi. Benar sekali. Dia jelas yang pertama di 100 City Showdown. Tenang saja. Hahaha. Dewi Yanwei adalah hal terpenting yang saya dapatkan dari menonton Sing Milky Way tahun ini. Hahaha, dia sangat cantik. Nyanyiannya sangat kuat. Nada tinggi itu. Melonjak di atas langit, kan? Aku tercengang mendengarnya. Saat itu, sebuah spanduk besar muncul di situs resmi. Pemungutan suara untuk kandidat Sing Milky Way tahun ini telah dimulai. Silakan pilih penyanyi favorit Anda. Begitu mereka melihat ini, semua orang di forum langsung meledak. Hahaha, voting untuk tingkat dukungan sudah dimulai. Saudara-saudara, ayo kita pilih Dewi Yanwei. Demi Dewi, jangan akeong aku. Ayo kita memilih. Begitu saja, tingkat dukungan Lin Yanwei meroket di situs resmi Sing Milky Way. Dalam waktu setengah hari, ia telah menerima lebih dari 2 miliar dukungan. Angka ini terus meningkat dengan sangat pesat. Kecepatan yang mendominasi ini membuat semua orang tak berdaya. Ketika kau cukup kuat, kau bisa dengan mudah menghancurkan semua rencana jahat yang ditujukan padamu. Jadi bagaimana kalau kau mencoba mengambil 20 poin dariku? Saat semua orang sedang memilih Dewi mereka, Dewi kita Lin Yanwei tersipu saat dia memegang tangan Hong Dali dan menariknya ke kamar tidurnya. Bab 919. Malam itu. Ayah. Hong Dali berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia tersenyum dan mengikuti Lin Yanwei ke dalam ruangan. Sambil melihat sekeliling, ia berkomentar, jauh lebih baik daripada terakhir kali aku ke sini. Lihat dindingnya, lihat lampunya. Tuan muda, saya. Lin Yanwei sangat malu hingga telinganya semerah bit. Tuan muda ini, dia masih saja membicarakan hal-hal tak berguna seperti ini. Baiklah, aku akan berhenti, aku akan berhenti. Hong Dali berbaring di tempat tidur. Puas, ia menghela napas dan berkata, tempat tidurnya masih lebih nyaman. Oh ya, Kak Yanwei, kenapa kau menarikku ke sini hari ini? Lin Yanwei ingin menggali lubang dan mengubur dirinya di dalamnya. Ini sudah tengah malam, dan kita berdua ada di kamar. Sendirian. Menurutmu kenapa aku menarikmu ke sini? Tuan muda, apakah penampilan saya di Sing Milky Way bagus? Lin Yanwei bingung harus berkata apa. Ia hanya bisa memaksakan pertanyaan itu. Bagus, tentu saja bagus. Hong Dali melambaikan tangan pada Lin Yanwei. Begitu Lin Yanwei duduk di tempat tidur, Hong Dali langsung memindahkan kepalanya ke pangkuannya. Ia tersenyum dan berkata, apalagi yang bisa dikatakan tentang saudari Yanwei-ku? Kau pasti akan menjadi juara 100 City Showdown. Semuanya akan baik-baik saja. Tuan muda. Lin Yanwei menundukkan kepalanya. Ia menatap wajah Hong Dali. Ia merasa sangat bersyukur. Terima kasih. Kalau bukan karena Anda, saya bahkan tidak bisa membayangkan di mana saya akan berada sekarang. Aduh, itu semua sudah berlalu. Apa gunanya membahasnya sekarang? Hong Dali mengedipkan mata pada Lin Yanwei. Kita tidak usah bahas itu. Karena Suster Yanwei sudah tampil bagus hari ini, hadiah apa yang akan kau berikan padaku? Hadiah? Tentu saja. Lin Yanwei menatap mata Hong Dali, lalu tiba-tiba menjilat bibirnya dan menciumnya. Oh, aromanya harum, sangat harum. Tubuh Lin Yanwei memancarkan aroma yang menggoda. Itu adalah afrodisiak terbaik di dunia. Sekalipun Hong Dali kebal terhadap segala macam racun, ia tak bisa menolaknya. Dia hanya bisa melakukannya sekarang, menggunakan lidah dan bibirnya dan menanggapi gairah Lin Yanwei. Dengan air mata yang deras, Lin Yanwei merobek baju Hong Dali. Ia kemudian melepas gaun putihnya sendiri, memperlihatkan tubuh sempurnanya yang hanya ditutupi pakaian dalam. Apa-apaan ini? Apa kau berencana mendominasiku? Kedua tubuh itu saling bertautan. Lin Yanwei melingkarkan kakinya erat-erat di paha kanan Hong Dali dan terus menggosok, dadanya yang besar bersandar pada Hong Dali, lidah dan bibirnya membara penuh gairah saat jatuh di Hong Dali bagai tetesan air hujan. Pada saat-saat seperti ini, seorang pria harus bangkit. Hong Dali bangkit dengan tegas, senjatanya yang tak kenal takut berdiri tegak. Lin Yanwei tak ragu. Ia melepas branya dan memperlihatkan payudaranya yang membuat pria manapun tergila-gila. Ia lalu melepas celana dalamnya yang basah dan melemparkannya ke bawah tempat tidur dalam sekali gerakan. Kemudian, dia duduk di Hong Dali, membetulkan posisinya, dan duduk dengan mantap.
Malam itu penuh gairah. Lin Yanwei merintih sepuasnya. Terkadang ia menangis, terkadang ia tertawa. Matanya dipenuhi hasrat yang menggebu-gebu, tetapi 2 garis air mata bening mengalir di wajahnya. Pada saat itu, Dewi baru yang diakui publik akhirnya benar-benar menjadi wanita Hong Dali. Suatu malam berlalu. Hong Dali terbangun di tempat tidur dengan lesu. Ia membuka matanya dengan malas dan mendapati waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Iya, kurasa aku melakukan sesuatu yang luar biasa tadi malam. Aku bahkan menjalin hubungan lebih dari sekadar teman dengan Suster Nianwei. Kami bahkan bertukar cerita yang mesra. Ngomong-ngomong, perasaan itu cukup layak untuk dipertimbangkan kembali. Suster Nianwei rasanya enak, kan? Setelah hening sejenak, suara Tang Muxin tiba-tiba terdengar di samping Hong Dali. Yap, lumayan bagus, jawab Hong Dali tanpa sadar. Lalu, ia merasakan kulit kepalanya geli. Xin, apa yang kau lakukan di sini? Di mana Suster Nianwei? Dia pergi sarapan. Tang Muxin cemberut. Meski tampak normal, ia merasa sedikit kesal di dalam. Seolah ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Oh, tidak peduli seberapa kejamnya Hong Dali, dia tidak bisa membahas topik itu dengan Tang Muxin. Hai, jujur saja. Tang Muxin menarik lengan Hong Dali dan menyandarkan kepalanya di sana. Aku selalu tahu hari ini akan tiba untukmu dan Kak Nianwei. Awalnya aku agak cemburu, tapi sekarang aku mengerti. Ah, jawab Hong Dali. Lalu, ia bertanya dengan aneh, bagaimana kau bisa mengerti? Kau sungguh luar biasa. Tang Muxin tersenyum, menggosokkan kakinya di betis Hong Dali. Ini bukan bumi. Aturannya telah berubah. Lihat dirimu sekarang, bahkan kumbang kaisar emas pun menyatu denganmu. Aku ingin memilikimu untuk diriku sendiri, tapi aku tahu itu mustahil sekarang. Ia mengatakannya dengan nada santai dan ringan. Namun, ada sedikit kesedihan di matanya. Xin, maafkan aku. Hong Dali memeluk Tang Muxin dan menghiburnya dengan lembut. Maafkan aku. Pasti berat bagimu. Jika dia masih tidak menghiburnya sekarang, dia sama saja dengan mencari kematian. Begitulah. Tang Muxin mendengus dan cemberut. Kalian semua sama saja. Kalian bicara satu hal tapi melakukan yang sebaliknya. Kalian diam-diam senang dengan ini, tapi kalian berpura-pura benar dan menghiburku. Aku benci orang munafik seperti kalian. Munafik. Aku dirugikan. Hong Dali menunjukkan ketidakbersalahannya. Aku sebenarnya bukan orang munafik. Kau memang begitu jika kukatakan begitu. Kata-kataku adalah dekrit kekaisaran, kata Tang Muxin, kau memang begitu meskipun kau tidak begitu. Oke, baiklah. Terserah kau mau bilang apa. Hong Dali menyerah. Kalau begitu, permaisuriku tersayang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Suster Nianwei masih lama pulangnya. Tang Muxin menelungkupkan diri di balik selimut. Waktunya urusan serius nih. Aku juga mau. Selama beberapa hari berikutnya, Hong Dali dengan senang hati menikmati hidupnya yang riang dan tanpa beban. Lagi pula, masa itu memang sibuk baginya. Jarang sekali ia punya waktu untuk bersantai. Hanya dalam beberapa hari ini, sebuah peristiwa menggemparkan terjadi di 100 City Showdown kompetisi Sing. Milky Way. Dewi paling memukau, Lin Yanwei, dari 100 City Showdown tiba-tiba mengumumkan bahwa ia tidak akan lagi berpartisipasi dalam kompetisi Sing. Milky Way. Ini adalah gempa bumi dahsyat yang mengguncang seluruh industri hiburan. Dewi Lin Yanwei tidak akan berpartisipasi lagi dalam kompetisi Sing. Milky Way. Bagaimana mungkin? Dalam sekejap, media hiburan arus utama di 100 kota besar menjadi heboh. Banyak sekali pesawat ruang angkasa yang menuju ke kota Shenluo. Satu-satunya tujuan mereka datang ke sini adalah untuk mencari tahu alasan sebenarnya di balik pengumuman Lin Yanwei untuk berhenti dari Sing. Milky Way. Bagaimanapun, Dewi Lin Yanwei adalah salah satu jenius musik paling langka sepanjang sejarah Sing. Milky Way. Pensiunnya dia dari Sing. Milky Way bisa dianggap sebagai kerugian bagi seluruh industri musik Milky Way. Kerugian sebesar itu tidak bisa diukur hanya dengan uang. Lobi lantai dasar Set Homebook Grand Hotel dibanjiri wartawan. Bagaimana mungkin Dewi Nianwei berhenti berpartisipasi dalam kompetisi? Hei, itu kehilangan yang sangat besar. Ya, kuncinya adalah kita tidak tahu kenapa itu terjadi. Mungkinkah karena nilainya dikenai penalti oleh keempat juri sebelumnya? Kurasa begitu. Penyanyi sekelas Dewi itu dihukum 20% dari poin juri. Tak seorang pun bisa menerima itu. Kalau aku jadi dia, aku juga akan mengatakan sesuatu untuk mengungkapkan ketidaksenanganku. Oke, berhenti sekarang. Kudengar Lin Yanwei akan datang. Kita tunggu saja. Kita seharusnya bisa segera bertemu dengannya. Kemudian, para reporter menunggu selama 3 jam untuk rumor, Sang Dewi akan segera turun. Akhirnya,
Tepat ketika semua orang hampir menyerah, Lin Yanwei dengan tenang berjalan turun dari hotel di atas. Dewi ada di sini. Diiringi suara gemuruh yang menggetarkan bumi, para reporter meledak. Dewi Lin Yanwei akhirnya turun. Lalu, alasan dia mengumumkan pengunduran dirinya dari Sing Milky Way bisa terungkap ke publik. Tak lama kemudian, mereka melihat Lin Yanwei. Yang mengejutkan semua orang, dia tidak turun sendirian. Ada orang lain bersamanya. Hong Dali. Keduanya tampak mesra. Lin Yanwei menggenggam lengan Hong Dali, wajahnya penuh kebahagiaan. Mereka tampak seperti pasangan. Ini. Semua wartawan tercengang. Lin Yanwei sedang berkencan. Dewi legendaris Lin Yanwei sedang berkencan. Tepat pada saat itu, kalimat yang pernah diucapkan Lin Yanwei akhirnya bergema bagai guntur di telinga para wartawan dari kota Shenluo. Jadi, lagu ini. Saat itu, Lin Yanwei sedang berdiri di panggung Sing Milky Way untuk final regional. Lin Yanwei menatap penonton dan berkata perlahan, ini hadiah untuk seseorang di hatiku. Favoritku, dia. Kalau begitu, pemuda nakal ini, mungkinkah dia yang ditunggu sang dewi? Hai, semuanya. Lin Yanwei memegang lengan Hong Dali. Mereka berjalan di depan para reporter dan Lin Yanwei tersenyum dan berkata, maaf membuat kalian menunggu. Cahaya lembut menyelimuti wajahnya, membuatnya tampak semakin cantik. Cinta adalah produk perawatan kulit terbaik. Cinta memungkinkan seorang wanita memancarkan 120% karismanya. Itulah yang dilakukan Lin Yanwei sekarang. Kini setelah menjadi kekasih Hong Dali, Lin Yanwei dipenuhi rasa bahagia dan kepuasan. Perasaan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Satu kalimat tepat untuk menggambarkan kondisi Lin Yanwei saat ini. Dia sangat feminin. Bab 920. Terlalu indah. Campbell tidak menyangka akan mendapat kesempatan bekerja sama dengan Lin Yanwei. Namun, sebagai musisi profesional, ia tetap datang ke kota Shenluo. Lagi pula, berita pengunduran diri Lin Yanwei dari Sing Milky Way sudah seperti gempa bumi. Yang paling penting, Campbell penasaran mengapa Lin Yanwei tiba-tiba berhenti. Reputasi Lin Yanwei meroket setelah lagunya yang tanpa lirik, Dedication. Dia punya kesempatan untuk berkembang dengan sangat baik, kenapa dia menyerah begitu saja? Apalagi dengan kemampuannya, dia adalah kandidat yang menjanjikan untuk memenangkan Grand Final Sing Milky Way. Namun, sungguh memalukan dia mengumumkan pengunduran dirinya. Sambil menunggu, Campbell tak kuasa menahan rasa sedihnya untuk Lin Yanwei. Tentu saja, ada alasan lain, selain rasa ingin tahu, mengapa ia datang ke sini hari ini. Campbell memang ingin bertemu langsung dengan Lin Yanwei. Campbell selalu merasa bahwa gambar-gambar dalam proyeksi holografik di arena langsung Sing Milky Way terlalu surrealis. Sebagai produser musik, Campbell selalu merasa bahwa ia hanya dapat menemukan potensi sejatinya dengan melihatnya secara langsung. Sekarang, Campbell akhirnya melihatnya. Cantik. Dia terlalu cantik. Jantung Campbell berdebar kencang saat melihat wajah Lin Yanwei. Ia berpikir, sungguh ada wanita secantik itu di galaksi ini. Lin Yanwei tersenyum lembut. Ia tampak cantik, polos, dan suci. Gaun putihnya menonjolkan lekuk tubuhnya yang luar biasa. Campbell berinteraksi dengan ratusan wanita cantik setiap hari. Setiap dari mereka adalah yang terbaik di antara puluhan ribu orang. Mereka jelas bukan orang biasa. Namun, ia tak bisa berkata-kata lagi setelah melihat Lin Yanwei. Terlalu indah. Semua wartawan menatap dengan bingung. Kecantikan Lin Yanwei mengandung kekuatan yang luar biasa. Ia membuat orang rela mati demi dirinya tanpa penyesalan. Ia hanya perlu tersenyum untuk memikat hati semua orang, bahkan wanita sekalipun. Seluruh situs langsung sunyi senyap. Untungnya, Lin Yanwei akhirnya berbicara. Maaf membuatmu menunggu. Perhatian semua orang kembali tertuju ke tempat acara. Para wartawan menggelengkan kepala dengan keras, akhirnya mendapatkan kembali alur pikiran mereka. Nona Yanwei, salah satu reporter ternama bergegas maju dan bertanya dengan cemas, kenapa Anda mengumumkan pengunduran diri Anda dari kompetisi Sing Milky Way? Kami rasa Anda adalah kandidat yang paling tepat untuk memenangkan babak final Sing Milky Way tahun ini. Kalau Anda mengundurkan diri sekarang, sungguh disayangkan. Pertanyaan itu dijawab oleh semua wartawan, sehingga semua orang mengangguk dan menunggu jawaban Lin Yanwei. Itu karena Lin Yanwei menatap Hong Dali dengan ekspresi lembut dan berkata dengan lembut, aku telah menemukan cinta sejatiku. Soal reputasi dan hal-hal lainnya, itu sudah tidak penting lagi. Aku hanya ingin bahagia bersamanya. Persaingan dan hal-hal semacam itu sudah tidak penting lagi. Semua orang menangis. Dewi sedang jatuh cinta. Dewi sedang jatuh cinta. Sungguh kehilangan bagi semua pencinta musik di Bima Sakti. Bagaimana mungkin? Nona Yanwei, kata reporter itu dengan cemas, Anda bisa terus berpartisipasi dalam kompetisi.
Kompetisi dan kencan bukanlah hal yang saling bertentangan. Jarang sekali mereka bisa melihat seorang jenius. Reporter itu panik. Kalau kamu jadi juara final Sing Milky Way, kan? Bukankah pria ini juga akan sangat senang? Itu pertanyaan yang bagus. Jadi, dalam 2 detik, semua orang menoleh dan memusatkan perhatian pada Hong Dali. Ah, saudari Nian Wei, ku tidak butuh semua lingkaran cahaya itu. Hong Dali tersenyum. Aku terutama khawatir dia akan terlalu banyak bekerja. Jadi aku tidak mengizinkannya untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi. Kalau tidak, dia harus mempersiapkannya setiap hari. Cukup merepotkan. Apa-apaan ini? Kau khawatir akan masalah dan kau meminta Dewi untuk tidak ikut kompetisi. Logika macam apa itu? Semua wartawan yang hadir ingin mencekik pria itu. Reporter itu menggertakkan gigi dan berkata, Pak, tidakkah Anda merasa itu terlalu egois? Dia berusaha sekuat tenaga. Siapa peduli siapa dirimu? Kalau berani memonopoli Dewi itu sendirian, orang-orang di jalan ini saja sudah cukup untuk menyeretmu keluar dan menjentikkan penismu sampai kau mati 100 kali. Dewi Lin Yanwei adalah milik seluruh Bima Sakti. Egois. Hong Dali bertanya-tanya. Apa hubungannya denganmu? Apa hubungannya dengan siapapun? Suster Nianwei milikku. Dia hanya milikku. Apa hubungannya denganmu? Suster Nianwei kita bukan Solaoi. Itu. Benar juga. Mereka jelas terlihat seperti pasangan. Tidak masuk akal bagi mereka untuk mengganggu privasi orang lain. Reporter itu kehilangan kata-kata. Karena tidak ada yang lain, kami pergi dulu. Hong Dali mendengus. Pokoknya, begitulah adanya. Situasinya memang begitu. Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Ia ingin segera pergi begitu kalimat itu selesai. Namun, ia dikelilingi oleh para wartawan. Mustahil untuk melangkah 1 langkah pun. Para reporter bertekad. Mereka tidak akan membiarkan mereka pergi tanpa penjelasan yang tepat. Saat itu, para wartawan berteriak dan bergegas maju. Sekalipun Hong Dali sekuat para dewa, ia tetap akan terkubur di antara kerumunan orang. Lagi pula, mereka terlalu banyak. Tidak akan mudah untuk pergi begitu saja. Hong Dali dan Lin Yanwei berpandangan dan tersenyum bersamaan. Mengabaikan kerumunan, mereka perlahan berjalan menuju tangga tempat mereka berasal. Saat itu, lampu di lobi hotel meredup. Cahaya redup lembut menyelimuti rambut, wajah, tangan, dan pakaian mereka. Ribuan wartawan menatap kosong ke arah mereka berdua. Tiba-tiba, jantung semua orang berdebar kencang. Semua orang terpukau oleh kecantikan Lin Yanwei. Awalnya, bahkan jika satu orang sedikit tidak sabar dan mendorong orang lain, penyerbuan tak terelakkan. Namun, semua orang tiba-tiba terhanyut. Mereka tertegun dan membeku. Mereka hanya bisa menyaksikan kedua orang itu menghilang di kejauhan. Ketika mereka kembali ke dunia nyata, Hong Dali dan Lin Yanwei tidak terlihat lagi. Mereka berdua. Campbell mendesah panjang dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Para dewa sedang menjaga mereka. Berita pengumuman Lin Yanwei dengan cepat menyebar ke seluruh bisnis hiburan. Tak terhitung banyaknya yang menggenggam tangan mereka dalam duka. Seorang penyanyi yang kecantikannya tak terlukiskan, Bak Dewi, tak akan lagi terlihat atau terdengar. Tentu saja, sementara sebagian orang berduka, sebagian lainnya berbahagia. Contohnya, juara kota Senling, Carolyn. Alur ceritanya benar-benar luar biasa. Carolyn sangat gembira. Lin Yanwei kalah dari kompetisi. Hahaha. Dengan kata lain, dia memberiku kejuaraan. Hahaha, aku sangat bersyukur. Di internet, pengguna meratap dan mengerang. Tak terhitung pencinta musik yang menangis. Dewi, bagaimana bisa kau mengumumkan bahwa kau tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi lagi? Kami masih ingin mendengarmu bernyanyi, hiks. Bagaimana aku bisa bertahan hidup tanpa Dewiku, desah. Tentu saja, ada beberapa suara lain yang bisa didengar. Aku akan memberikan hadiah $50 juta untuk kepala anak boros yang menjijikkan itu, yang menculik Dewiku. Dewi, bagaimana bisa kau pergi begitu saja dengan orang lain? Kau tahu betapa sedihnya aku. Kabar terbaru. Pria Dewi itu bernama Hong Dali. Saudara-saudara, ayo cepat dan kutuk dia. Hong Dali, aku takkan pernah memaafkanmu, Dewi, kumohon jangan tinggalkan aku. Hiks. Ayo kita berhenti. Saudara-saudara, Dewi kita akan segera meninggalkan panggung ini. Hal terakhir yang bisa kita lakukan untuknya adalah mendukungnya. Ayo kita berikan semua suara kita untuknya. Hiks. Benar sekali. Berikan suara kalian untuk Dewi kita. Ini akan jadi terakhir kalinya kita mendukungnya. Kalau suasana hatinya bagus karena itu, dia mungkin akan merilis album atau semacamnya. Hiks. Carolyn sedang dalam suasana hati yang baik. Awalnya, Lin Yanwei hampir dipastikan menjadi juara.
Namun, tiba-tiba ia mengumumkan pengunduran dirinya dari kompetisi. Tanpa Lin Yanwei, Caroline yakin ia akan menjadi juara. Coba kita lihat berapa tingkat dukunganku. Caroline berdandan dengan gembira. Lalu ia bertanya kepada manajernya, cepat lihat. Kurasa akulah juaranya sekarang. Haha, Lin Yanwei sudah pergi. Siapa lagi yang pantas menjadi lawanku? Baik, Nona. Manajer itu menyalakan komputer. Ia lalu dengan cepat mengakses situs resmi Sing Milky Way. Lalu, ketika melihat tingkat dukungan Lin Yanwei, cangkir di tangannya jatuh ke lantai. Tingkat dukungan untuk para kontestan di situs resmi Sing Milky Way membuat sang manajer terpuruk secara emosional. Tingkat dukungan Lin Yanwei untuk 100 City Showdown, 5.213.254.684. Tingkat dukungan Caroline's 100 City Showdown, 3.125.468.445. Tingkat dukungan 5,2 miliar. Ini palsu. Ini pasti palsu. Caroline hancur. Tingkat dukungan 5,2 miliar. Bagaimana mungkin? Bukankah dia mengumumkan pengunduran dirinya? Bukankah dia bilang tidak akan mengikuti kompetisi lagi? Bagaimana dia bisa memiliki tingkat dukungan setinggi itu? 5,2 miliar berbanding 3,1 miliar. Perbedaannya sangat besar. Tidak seorang pun dapat berbuat apapun terhadap perbedaan tersebut. Tepat saat Caroline merasa tertekan, sesuatu yang lain terjadi di pihak Hong Dali. Setelah memutuskan untuk meninggalkan kompetisi Sing Milky Way, Lin Yanwei akhirnya bisa bersantai. Karena sekarang ia bebas, ia masih harus melakukan beberapa hal. Lin Yanwei, Tang Muxin, Ling Xiaoyi, dan yang lainnya berdiskusi secara rahasia dan melakukan beberapa gerakan kecil. Betul. Karena mereka sudah cukup terkenal, mereka ingin mengiklankan bisnis Hong Dali. Soal slogan, Tang Muxin diam-diam memancing Hong Dali untuk memberinya beberapa kalimat kreatif. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.